Cheng Haoyu berbaring di kapal pesiar dan tertawa terbahak-bahak. Perjalanan ini sungguh berharga. Kami tidak hanya berhasil memburu tanuki, tetapi juga membasmi sekelompok pencuri semut. Sayang sekali aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang dua hal ini, jadi aku akan kehilangan sesuatu untuk dibanggakan. Yingji dan Hao Li mengangguk serempak, sepenuhnya setuju dengannya. Perjalanan ini sangat bermanfaat, tapi sayangnya, saya tidak bisa memamerkannya. Jika para pencuri semut tahu bahwa merekalah yang merampas makanan dari mulut harimau, mereka pasti akan membalas. Mereka tidak ingin hidup di bawah ancaman serangan pembunuhan yang terus-menerus. Zhao Chen tetap diam, alisnya sedikit berkerut, seolah tengah berpikir keras. Menurut perkenalan Yingji dan Cheng Haoyu sebelumnya, ada banyak orang yang ingin berurusan dengan pencuri semut, tetapi karena tindakan kerahasiaan mereka sangat baik, tidak seorang pun tahu di mana pemimpin dan bos mereka berada, jadi mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Namun hal itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Ia memiliki kemampuan pelacakan, yang membuatnya sangat mudah baginya untuk mengetahui alamat markas pencuri semut dan keberadaan pemimpin mereka. Namun, para bandit semut itu sangat kuat, dan mustahil bagi Zhao Chen untuk menghadapi mereka sendirian. Sekalipun ia membawa Yingji dan Hao Li, tetap mustahil untuk berhasil. Setelah mempertimbangkan sejenak, Zhao Chen teringat forum para kultivator dan langsung mendapat ide. Aku akan membuat akun kecil sebagai agen dan memposting informasi lokasi markas dan pemimpin pencuri semut di forum kultivator. Banyak sekali orang yang ingin menghabisi mereka. Kalaupun aku tidak bisa menghabisi mereka, orang lain pasti bisa. Pencuri semut hampir membunuhnya, dendam ini harus dibalaskan. Zhao Chen mempertimbangkan masalah ini dengan saksama dan memutuskan bahwa ia tidak hanya harus menggunakan proksi, tetapi juga harus memposting di tempat-tempat seperti warnet. Dengan begitu, bahkan jika pencuri semut memiliki ahli komputer yang sangat terampil yang dapat melacak alamat asli dari alamat IP proksi menggunakan metode khusus, mereka tidak akan dapat mengetahui bahwa ia adalah orang yang memposting pesan tersebut. Mengenai kamera pengintai di dalam dan luar kafe internet, Zhao Chen punya banyak cara untuk menonaktifkannya. Zhao Chen memikirkannya lebih dalam dan merasa metode ini layak ayo kita lakukan. Sekalipun kita tidak bisa membasmi pencuri semut, kita tetap akan membuat mereka menderita. Tepat saat itu, Yingji melambaikan tangannya di depan matanya dan bertanya dengan heran, "Kenapa kamu melamun? Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Aku tidak memikirkan apapun, mungkin aku hanya sedikit lelah," jawab Zhao Chen samar-samar, tidak mengungkapkan kebenarannya. Semakin sedikit orang yang tahu tentang pencuri semutin, semakin baik. Bukannya kita tidak percaya pada Yingji dan yang lainnya, tapi kita tidak ingin mereka terlibat dan terancam bahaya. Yingji tanpa ragu berkata dengan penuh emosi, "Baik itu memburu tanuki atau mengalahkan bajingan-bajingan itu, kau sudah mengerahkan seluruh tenagamu, jadi wajar saja kalau lelah. Tapi jangan terburu-buru istirahat, mari kita bagi hasil." Zhao Chen agak terkejut membaginya sekarang. Daging anjing rakun itu bahkan belum dimasak, kan? Cheng Haoyu terkekeh dan menyela. Menjelaskan, jangan terburu-buru membagi dagingnya. Kita akan melakukannya setelah Hao Li memasaknya. Tapi kita bisa membagi bulu dan tulang lili sekarang. Keduanya adalah harta karun, bahan berkualitas tinggi untuk membuat alat. Begitu. Zhao Chen mengangguk dan mengeluarkan bulu dan tulang dari cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, Yingji dan Cheng Haoyu juga mengeluarkan dua benda dari cincin penyimpanan mereka. Zhao Chen awalnya berencana untuk membagi bulu dan tulang menjadi 4 bagian yang sama, dengan setiap orang mengambil satu bagian, tetapi Yingji tidak setuju dengan pembagian ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Seperti yang baru saja kukatakan, kau telah berusaha sekuat tenaga kali ini, jadi wajar saja kau mendapat bagian terbesar dari rampasannya." Sebelum Zhao Chen sempat membantah, Hao Li dengan lantang menyetujui. "Saya setuju. Kalau bukan karena saudara Zhao, kita mungkin sudah mati di tangan para bandit semut itu. Apalagi, membagi rampasan, di sini. Saudara Zhao harus mengambil bagian terbesarnya. Saya sangat setuju. Menurutku juga harus dibagi seperti ini." Cheng Haoyu setuju dengan saran Yingji. Melihat ketiganya serius, Zhao Chen berhenti menolak. Dia bukan orang yang sok pada awalnya. Dan lagi pula, bulu dan tulang tanuki adalah barang yang berharga. Menolaknya akan dianggap tidak tulus. Setelah berdiskusi, Zhao Chen mengambil 40% bulu dan tulang. Sementara Yingji dan yang lainnya masing-masing menerima 20%. Setelah memasukkan bulu dan tulangnya ke dalam cincin penyimpanannya, Zhao Chen menoleh ke wanita tulang dan berkata, "Saat kita kembali, aku akan membuatkanmu satu set baju zirah kulit dan pisau tulang. Jadi kau akan punya perlengkapan yang layak." Ketika Zhao Chen mendapatkan kulit dan tulang, lembar informasi tersebut sudah mencantumkan beberapa metode pembuatan. Ia memeriksanya dan, mengikuti metode yang diberikan, menciptakan baju besi kulit dan pisau tulang yang merupakan artefak magis yang luar biasa. Keduanya mungkin tidak sebagus cambuk angin dan petir, tetapi jelas jauh lebih baik daripada artefak magis biasa. "Terima kasih, Guru." Wanita tulang itu sangat gembira dan menjawab dengan gembira. Kucing putih itu tampak sedikit tidak senang.
mengeong pada Zhao Chen seolah-olah ia cemburu atau melakukan hal lain. Zhao Chen terkekeh, mengusap kepala kucing putih itu, lalu berkata, "Apa? Kamu mau juga? Gak masalah, nanti kalau kita pulang aku akan pakai bulu tanuki untuk membuatkanmu jaket kecil." Dangkang, dangkang. Mendengar ada baju bagus untuk dipakai, kedua dangkang kecil itu berlari menghampiri mereka, bertingkah lucu, dan memanggil Zhao Chen. Zhao Chen benar-benar tidak punya cara untuk menolak, jadi dia hanya bisa setuju ya. Ya, kami memiliki semuanya. Untungnya, baik kucing putih maupun kedua dangkang kecil itu tidak terlalu besar. Jadi meskipun kita membuat mantel bulu kecil untuk masing-masing dari mereka, itu tidak akan menghabiskan banyak bulu tanuki. Adegan ini membuat Yingji dan yang lainnya gembira. Mereka pun berseri-seri karena kegembiraan. Memasak daging rakun bukanlah tugas yang mudah. Haoli harus kembali ke keluarga di tepi danau dan menggunakan kompor khusus di kamarnya untuk memasaknya. Kompor tersebut dilengkapi dengan susunan rune dan rune lainnya untuk meningkatkan proses memasak, memastikan bahan-bahan tersebut mempertahankan energi spiritualnya semaksimal mungkin. Karena alasan ini, rombongan tidak membuang waktu di Shanghai. Begitu kapal pesiar berlabuh, mereka harus berkendara ke bandara. Cheng Haoyu berencana pergi ke Rongcheng bersama mereka. Ia tak sabar untuk menyantap daging rakun, dan juga tak sabar untuk mendapatkan cincin penyimpanan dan bubuk kondensasi Qi. Maka, ia memutuskan untuk tinggal di rumah Haoli di tepi danau untuk mempercepat pengiriman di dekatnya. Saat turun dari kapal dan naik bus, Zhao Chen melihat sekeliling dan mendesah. "Aku sudah beberapa hari di Shanghai, tapi aku belum bisa keluar dan menjelajah, juga belum membawa oleh-oleh untuk keluarga dan teman-temanku. Aku mulai bertanya-tanya, apa aku benar-benar ke Shanghai yang palsu?" Semua orang terhibur. Yingji bercanda, "Kuncinya adalah kamu tidak membawa satu untuk pacarmu, kan?" Cheng Haoyu menepuk dadanya dan berkata, "Lain kali kamu ke Shanghai, aku akan mengajakmu jalan-jalan dan memastikan kamu bersenang-senang. Soal hadiah, itu mudah." Ia berbalik dan membisikkan beberapa patah kata kepada gadis cantik yang akan menyambutnya. Gadis itu segera berjalan ke sebuah mobil sport yang terparkir di dermaga dan mengeluarkan beberapa tas berisi barang-barang. Cheng Haoyu menyerahkan seluruh isi tas itu kepada Zhao Chen sambil tersenyum dan berkata, "Ini semua makanan khas Shanghai. Aku memasukkannya ke dalam mobil untuk diberikan kepada teman-teman. Kamu bisa membawanya pulang sebagai oleh-oleh." "Saya tidak bisa menerima ini," kata Zhao Chen sopan sambil mengambil tas hadiah itu tanpa membukanya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat betapa mudahnya dia menerimanya, Haoli tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. "Bukankah kamu bilang kamu malu? Kenapa kamu tidak repot-repot berpura-pura menolak dan langsung menerimanya begitu saja?" Zhao Chen berkata dengan tenang, "Kebaikan rekan Daois Cheng adalah sesuatu yang tidak bisa saya tolak, betapapun malunya saya." Haoli mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum, "Apa yang kamu katakan sangat masuk akal, aku tak bisa berkata apa-apa." Zhao Chen terkekeh, "Benar sekali, aku selalu menjadi orang yang berakal sehat." Kali ini, bukan hanya Haoli saja, tetapi Cheng Haoyu dan Yingji pun tak kuasa menahan diri dan mengacungkan jari tengah kepada Zhao Chen secara serempak. Setelah insiden kecil itu, keempat orang itu dan wanita tulang itu masuk ke dalam Audi A6 yang dikemudikan Yingji. Meskipun kursi belakang Audi A6 luas, tetap saja tidak senyaman untuk dua orang seperti untuk tiga orang. Yingji mengeluh sambil mengemudi, "Cheng Haoyu, kenapa kamu tidak menyetir sendiri?" Cheng Haoyu menjawab, "Mengemudi sendirian itu membosankan. Akan lebih seru kalau kita semua naik mobilmu dan ngobrol bareng." Duduk di kursi penumpang, Haoli berbalik dan berkata, "Kok kamu sendirian? Apa kamu tidak punya cewek cantik di mobil sportmu?" Cheng Haoyu menghela napas dan berkata pelan, "Aku sudah bosan dengan wanita cantik. Aku beri nilai sempurna untuk pertunjukan itu." Haoli benar-benar yakin. Cheng Haoyu tidak melanjutkan topik, tetapi malah berkata, "Berikan saya informasi identitas Anda, dan saya akan meminta seseorang memesankan tiket pesawat Anda." Tanpa basa-basi, semua orang membacakan nomor identitas mereka kepadanya. Zhao Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Shikuzen Hakumei tidak punya kartu identitas, apa yang harus kita lakukan?" Wanita tulang itu iblis. Dia datang ke Tiongkok bersama Reiko dalam wujud kerangka, sebagai spesimen. Dia tidak punya paspor atau kartu identitas. Kita tidak mungkin menanggalkan kulit manusianya, mengubahnya kembali menjadi kerangka, lalu mengemasnya dalam koper untuk dibawa, kan? Gampang, ambil saja satu, biar aku yang urus. Cheng Haoyu menepuk dadanya dan menerima tugas itu. Ia memotret Bone Woman dengan ponselnya dan mengirimkannya kepada bawahannya, memerintahkan mereka untuk memproses kartu identitas sebelum tiba di bandara. Harus diakui, pengaruh Cheng Haoyu sungguh luar biasa. Tak lama setelah memberi perintah, kartu identitas Bone Woman sudah siap, dan itu bukan palsu, melainkan asli yang bisa diverifikasi melalui sistem keamanan publik. Lebih lanjut, bawahannya bahkan menggunakan kartu identitas baru ini untuk memesan tiket pesawat Bone Woman. Tentu saja, nama yang tertera di kartu identitas itu bukanlah Shikuzen Hakubai.
Nama itu terlalu aneh dan tidak terdengar seperti nama Tionghoa pada umumnya. Sehingga hanya dua huruf terakhir, Hakubai, yang digunakan. Setibanya di bandara, anak buah Cheng Haoyu sudah menunggu di terminal, menyerahkan tiket pesawat dan kartu identitas Bone Woman. Para antek awalnya ingin membantu membawa tas-tas itu. Tetapi mendapati Zhao Chen dan yang lainnya tidak membawa apa-apa. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menawarkan bantuan. Namun, mereka akhirnya menemukan pekerjaan yang harus dilakukan menangani prosedur pengangkutan hewan peliharaan untuk kucing putih dan dua dangkang kecil. Sementara bawahannya sibuk berlarian, mereka tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Memelihara babi? Sungguh rendah diri. Lihat saja para Taipan Timur Tengah, mereka semua memelihara harimau dan macan tutul. Dengan mata kepala mereka yang fana, mereka sama sekali tidak tahu bahwa kedua makhluk kecil yang menggemaskan ini bukanlah anak babi biasa, melainkan binatang pembawa keberuntungan dangkang. Harimau? Macan tutul? Bisakah binatang buas biasa ini dibandingkan dengan dangkang? Bisakah mereka memiliki prestisi yang sama dengan binatang keberuntungan? Apakah kamu bercanda? Itu hanya karena kedua bocah kecil itu tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengangkat kuku babi mereka dan menendangnya dengan keras, lalu meraung marah dasar orang bodoh. Harimau atau macan tutul apa? Kita bisa menghentakkan kaki kita dan mereka akan gemetar ketakutan. Setelah kucing putih dan dua dangkang diperiksa, Zhao Chen dan rombongannya melewati pemeriksaan keamanan. Setengah jam kemudian, mereka naik pesawat dan lepas landas, mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Rongcheng sekitar pukul 17.30. Saudara Zhao, apakah kamu ada rencana hari ini? Bagaimana kalau datang ke rumahku untuk makan malam? Ajak Hao Li saat mereka berjalan keluar bandara. Zhao Chen menolak, katanya, kalian pergi saja, aku tidak akan pergi. Aku masih ada urusan. Hao Li menasihati, makan dulu, baru lakukan apa yang perlu kau lakukan. Apa yang lebih penting daripada makan? Cheng Haoyu berkata dengan kesal, pantas saja kau masih belum punya pacar. Apa kau tidak tahu? Kakak Zhao akan bertemu pacarnya. Jangan ganggu waktu mereka bersama. Hao Li tiba-tiba tersadar pacar? Apakah dia gadis yang kutemui terakhir kali? Cheng Haoyu bertanya dengan nada bergosip, apakah kamu sudah bertemu pacar saudara Zhao? Bagaimana menurutmu? Apakah dia cantik? Hao Li berkata terus terang dia murni dan cantik. Sama sekali tidak ada bandingannya dengan para jalang di sekitarmu. Cheng Haoyu berkata sambil menyeringai nakal. Saudara Zhao, maukah kau kuajari beberapa trik di ranjang? Aku jamin kau akan membuat gadis manapun jatuh cinta padamu dan memujamu selamanya. Zhao Chen tergoda. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, Yingji, yang berdiri di dekatnya, tak tahan lagi dan menghentikannya. Berkata, diam, pengemudi tua, jangan menyalakan mobil sembarangan. Ia lalu bertanya kepada Zhao Chen, mau kemana? Kami akan mengantarmu. Zhao Chen menolak, katanya, tidak perlu, saya akan panggil mobil saja. Dia merasa sedikit menyesal karena tidak sempat mempelajari seni di kamar tidur. Tentu saja, tujuan utamanya adalah mempelajari metode kultivasi ganda dan apa saja isinya. Itu murni untuk pertimbangan akademis, dan ia tidak punya pikiran kotor lain. Ya, betul sekali. Yingji tidak mencoba membujuknya lebih jauh dan melambaikan tangan pada Zhao Chen. Hao Li kemudian mulai bekerja saudara Zhao. Memasak daging rakun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Saya perlu menyiapkan beberapa bahan dan mendesain ulang susunan rune dan rune untuk melepaskan energi spiritual di dalam daging rakun sepenuhnya. Tapi jangan khawatir. Saya akan menghubungi Anda ketika saya hampir selesai memasak. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, terima kasih atas kerja kerasmu. Tolong beritahu aku jika ada yang bisa kubantu. Hao Li terkekeh, aku memang butuh bantuanmu. Aku butuh setumpuk herba obat liar tua. Sekembalinya aku akan membuat daftar herba yang kubutuhkan dan mengirimkannya kepadamu. Selain itu, aku harap kamu bisa meluangkan waktu untuk datang ke Lakeside House dan membimbingku menyiapkan susunan rune baru dan menggambar rune baru. Selama waktu ini, Hao Li telah membeli sejumlah besar herba obat liar berkualitas tinggi dari Zhao Chen. Memasak rakun membutuhkan herba obat sebagai bahan baku, dan semakin tinggi kualitas herba tersebut, semakin efektif energi spiritual yang terkandung dalam daging rakun akan dilepaskan. Oleh karena itu, meskipun Zhao Chen tidak secara eksplisit meminta bantuan, Hao Li tetap akan memintanya untuk membeli sejumlah herba berkualitas tinggi. Mengenai panduan tentang susunan rune dan rune, itu karena Zhao Chen telah memberinya petunjuk tentang pagoda 9 api indah terakhir kali, yang menurutnya sangat membantu. Kali ini, ia perlu membangun susunan rune baru dan menggambar rune baru, dan jika ia bisa mendapatkan panduan dari Zhao Chen lagi, ia akan sangat diuntungkan. Zhao Chen langsung setuju, baiklah, saya akan datang besok untuk melihat dan mengantarkan ramuan obat yang Anda minta. Cheng Haoyu, yang berdiri di samping, tercengang apa yang terjadi. Saudara Zhao tahu tentang sekolah Dingxi? Hao Li tanpa malu-malu menyanjung. Saudara Zhao tidak hanya memahami hal-hal seni kuliner, tetapi dia juga sangat ahli di dalamnya.
Cheng Haoyu tak kuasa menahan rasa takjub. Awalnya ia mengira kemampuan Zhao Chen dalam jimat dan pil sudah luar biasa. Tetapi ia tak menyangka ternyata ia bahkan memiliki pengetahuan tentang sekolah Dingxi. Melihat ekspresi terkejutnya, Yingji tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin meminta pengetahuan tentang kultivasi ganda kepada Zhao Chen? Cheng Haoyu bahkan lebih terkejut, dia juga tahu tentang kultivasi ganda. Yingji berseru tulus, tidak masalah apakah dia mengerti atau tidak. Selama kamu mendiskusikan pengetahuan yang relevan dengannya, dia pasti bisa memberikan saran untuk perbaikan. Terlebih lagi, saran-saran ini akan sangat cerdik dan peningkatannya akan signifikan. Dia pernah membantu keluarga Ying kami meningkatkan metode pembelajaran dan teknik pengucapan untuk bahasa hantu. Kamu tahu, sebelumnya, dia belum pernah terpapar bahasa hantu. Benarkah? Cheng Haoyu tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Yingji menjawab, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada leluhurku. Melihat bahwa dia telah membesarkan leluhur keluarga Winner, Cheng Haoyu tidak lagi memiliki keraguan, tetapi malah sangat terkejut dengan kekuatan Zhao Chen. Pada saat yang sama, ia juga dipenuhi dengan antisipasi. Teknik kultivasi ganda Cheng Haoyu diwarisi dari seorang pendeta Tao, namun sayangnya, pendeta itu menghilang setelah membawanya ke ambang kultivasi. Selama bertahun-tahun, Cheng Haoyu telah berkultivasi melalui eksplorasi diri. Meskipun kultivasinya telah mencapai puncak tahap pembersihan sumsum tulang, pemahamannya tentang banyak poin pengetahuan masih belum mendalam, dan pemahamannya belum kokoh. Mungkin ini tidak akan berdampak signifikan pada tahap ini, tetapi seiring meningkatnya level kultivasinya, hal itu pasti akan menghambat kemajuannya dan bahkan mungkin menyebabkan penyimpangan Qi. Jika Zhao Chenzhen benar-benar ajaib seperti yang dikatakan Yingji, mampu membantunya mengatasi keraguannya dan meningkatkan teknik kultivasi gandanya, maka dia tidak perlu khawatir dengan masalah ini sama sekali. Memikirkan hal ini, Cheng Haoyu berkata dengan penuh semangat, Saudara Zhao, kalau ada waktu, maukah Anda berdiskusi tentang teknik kultivasi ganda dengan saya? Saya sangat menantikannya. Penampilan dan sikap Cheng Haoyu sudah feminin, dan karena kegembiraannya, ia terengah-engah. Ditambah dengan ekspresinya yang penuh harap dan penuh kasih sayang, Zhao Chen langsung salah paham. Ia berkeringat dingin dan merinding, lalu buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, terima kasih, aku tidak tertarik pada pria. Saya ingin membahas teknik kultivasi ganda dengan Anda, bukan orientasi seksual. Mengapa Anda membahas hal ini? Cheng Haoyu tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Zhao Chen telah salah paham. Ia segera menjelaskan, ini salah paham, Saudara Zhao. Saya benar-benar pria sejati. Saya hanya ingin meminta bimbingan Anda tentang teknik kultivasi ganda, tidak lebih. Karena saya selalu berusaha memahami dan berkultivasi sendiri, saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang banyak hal. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, seorang pemuda tampan berjalan mendekat, tersenyum malu padanya, dan berkata, Halo cantik, bisakah kita berteman? Suasana hening sejenak, lalu meledak menjadi tawa keras. Yingji, Cheng Haoyu, dan Zhao Chen tak kuasa menahan tawa sampai-sampai mereka membungkuk. Bahkan Bone Woman pun tak kuasa menahan tawa bersama mereka. Pemuda tampan itu tercengang oleh tawa itu, sementara wajah Cheng Haoyu berubah sangat jelek. Sialan, aku baru saja bilang aku pria sejati dan heteroseksual, dan kamu malah merayuku? Kamu tidak merayuku, kamu menamparku. Cheng Haoyu merau marah, ambil kacamata dan lihat baik-baik, aku laki-laki. Laki-laki sejati. Hah? Kau laki-laki? Pemuda tampan itu terkejut. Matanya tanpa sadar melirik ke bawah dan, benar saja, melihat tonjolan misterius. Ekspresinya langsung berubah, dan ia cepat-cepat berkata, maaf, aku salah. Ia berbalik dan lari seolah-olah sedang melarikan diri. Melihat sosoknya yang semakin menjauh, Hao Li berkata dengan simpatik, sudah berakhir, sudah berakhir. Jiwa orang ini pasti akan terpukul hebat, dan dia bahkan mungkin trauma, karena mengira semua gadis cantik adalah laki-laki. Dia punya trauma emosional dan luka psikologis, tapi bukankah aku juga punya? Kata Cheng Haoyu sambil menggertakkan gigi. Zhao Chen cukup baik hati untuk menghiburnya dan berjanji untuk membahas teknik kultivasi ganda dengannya di masa mendatang. Zhao Chen cukup tertarik dengan metode kultivasi yang unik ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zhao Chen mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Lin Sui. Kau sudah kembali? Entah itu telepati atau hal lain, Lin Sui langsung menebak keberadaannya. Mendengar suara Lin Sui, bibir Zhao Chen tanpa sadar melengkung membentuk senyum. Rasa manis di hatinya sungguh tak terlukiskan. Aku kembali, baru saja turun dari pesawat. Kamu di mana? Aku kangen kamu. Aku juga merindukanmu. Lin Sui merendahkan suaranya, sedikit malu dan sedikit bersemangat. Zhao Chen segera mengerti ada seseorang di sampingmu. Ya, ini ulang tahun teman sekelasku di SMA. Sebelum Lin Sui sempat selesai berbicara, Zhao Chen mendengar suara seorang gadis yang tidak dikenalnya. Gadis itu bertanya pada Lin Sui, siapa yang kamu telepon? Lin Sui menjawab dengan anggun, pacar.
Gadis itu terkejut, suaranya langsung naik beberapa oktav. Apa? Pacar? Xiao Sui, kamu benar-benar punya pacar? Kapan ini terjadi? Tiba-tiba, beberapa suara, baik pria maupun wanita, datang dari ujung telepon yang lain. Semuanya berseru dan mengajukan pertanyaan. Setelah keributan mereda, suara gadis itu terdengar lagi. Xiao Sui, panggil pacarmu dan kenalkan dia pada kami. Mari kita lihat betapa hebatnya pria yang telah merebut hati dewi kita. Xiao Sui. Kata-kata ini segera mendapat dukungan banyak orang lain. Tidak dapat menolaknya, Lin Sui hanya bisa bertanya kepada Zhao Chen, apakah kamu bebas? Zhao Chen tersenyum dan berkata, kalau kamu telepon, aku akan meluangkan waktu sesibuk apapun aku. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana. Di saat seperti ini, tentu saja kamu harus membela pacarmu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dianggap sebagai pacar yang berkualitas? Lin Sui gembira dan segera memberikan alamatnya. Tunggu aku akan segera sampai. Setelah menutup telepon, Zhao Chen segera memanggil mobil dan menuju ke tempat Lin Sui dan yang lainnya berada. Di sisi lain, setelah menutup telepon, Lin Sui langsung dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya di sekolah menengah, yang bergosip tentang kehidupan cintanya seperti bagaimana dia bertemu Zhao Chen dan sejauh mana hubungan mereka berkembang. Hanya satu anak laki-laki yang tidak ikut bersenang-senang. Wajahnya sangat muram. Nama anak laki-laki itu Hu Dajun. Ia telah mendekati Lin Sui sejak SMA. Tetapi sayangnya, Lin Sui tidak tertarik padanya dan berulang kali menolak pengakuannya. Awalnya ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya lagi di pesta ulang tahun teman sekelasnya hari ini, tetapi tanpa diduga, ia mendengar kabar buruk bahwa Lin Sui sudah punya pacar. Lin Sui milikku. Siapapun yang berani merebut wanitaku akan menyesal. Hu Dajun mengepalkan tinjunya dan bersumpah dalam hati sambil menggertakkan giginya. Lebih dari setengah jam kemudian, Zhao Chen naik mobil taksi daring dan tiba di restoran hotpot yang sangat terkenal di kota itu. Di Provinsi Sichuan, hotpot merupakan pilihan populer untuk berkumpul bersama teman, pesta ulang tahun, dan sebagainya. Hal ini sebagian karena orang-orang di Sichuan menyukai makanan pedas, dan sebagian lagi karena menyantap hotpot merupakan pengalaman yang meriah dan menyenangkan. Selain itu, meskipun makanannya bertahan lama, makanannya tetap hangat karena kuahnya selalu mendidih. Setelah turun dari bus, Zhao Chen mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu bank, dan memberikannya kepada Bone Woman, sambil berkata, kenapa kamu tidak jalan-jalan sendiri di sekitar sini? Oh, ngomong-ngomong, beli ponsel saja, biar aku lebih mudah menghubungimu. Kamu juga bisa beli baju-baju yang kamu suka. Kalau yang lain, kamu bisa beli apa saja yang menurutmu berguna. Pakaian yang dikenakan wanita tulang masih miliknya. Setelah berburu tanuki dan melawan pencuri semut, pakaiannya, meskipun tidak berlumuran darah, kotor dan perlu diganti. Meskipun ia dan wanita tulang telah menjalin kontrak jiwa, kekuatannya belum mencapai titik di mana ia dapat berkomunikasi langsung dengan wanita tulang melalui jiwa mereka. Sehingga alat komunikasi seperti ponsel sangatlah penting. Ya, wanita tulang itu tidak berbasa-basi dan menerima kartu ban itu. Lalu bertanya, haruskah aku membawa kucing putih dan yang lainnya? Zhao Chen ingin berkata, bawa saja, tetapi kucing putih itu tampaknya telah mengantisipasi pikirannya. Ia melompat ke bahunya dan menolak untuk pergi. Sementara itu, kedua dangkal kecil itu berpegangan erat pada bulu kucing putih itu, bertengger di punggungnya. Meskipun kedua dangkal kecil dan si kucing putih baru saling kenal kurang dari sehari, entah mengapa, mereka sangat dekat dengan si kucing putih, bahkan lebih dekat lagi dengan Zhao Chen, pengasuh pilihan ibu mereka. Melihat ini, Zhao Chen hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, baiklah, biarkan mereka mengikutiku. Wanita tulang itu mengangguk dan memperhatikan Zhao Chen berjalan memasuki restoran hotpot sebelum berbalik dan pergi ke toko ponsel di sebelahnya. Setelah memasuki restoran hotpot, Zhao Chen mendapati restoran itu sangat ramai dan penuh sesak. Ia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan Lin Sui. Jadi ia mengeluarkan ponselnya dan menghubunginya. Di sebuah aula kecil, ponsel Lin Sui tergeletak di atas meja. Mendengar nada deringnya, ia segera mengangkatnya dan melihat bahwa Zhao Chen yang menelepon. Wajahnya langsung berseri-seri dengan senyum bahagia. Kau di sini? Kita di aula Osmanthus. Kau di mana? Oke, tunggu saja di sana. Aku akan segera menjemputmu. Setelah selesai menelepon, dia berdiri dan berkata kepada teman-teman sekelasnya di sekolah menengah dan gadis yang berulang tahun. Wang Zailing, pacarku ada di sini. Aku akan menjemputnya. Zailing adalah suara wanita yang didengar Zhao Chen di telepon sebelumnya. Dia berkata sambil menyeringai, cepat pergi, aku tidak sabar untuk melihat orang seperti apa yang bisa memikat Dewi kita Xiao Sui. Siswa lainnya kemudian mulai membuat lelucon. Biarkan dia datang mencarimu sendiri. Kenapa kau mau menjemputnya sendiri? Kau terlalu memanjakannya. Apa yang kau tahu? Xiao Sui hanya memamerkan cintanya. Pantas saja Xiao Sui selalu menaruh ponselnya di meja, tak takut kotor terkena minyak. Ternyata dia sedang menunggu telepon dari pacarnya. Lin Sui sedikit malu dengan apa yang mereka katakan,
Wajah cantiknya memerah, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Mendengar perkataan semua orang dan melihat penampilan Lin Sui yang pemalu dan imut, amarah Hu Dajun semakin membara, dan dia pun semakin membenci Zhao Chen, orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sayangnya, Lin Sui saat itu sedang asyik bergembira bertemu kembali dengan Zhao Chen dan tidak menyadari perilakunya yang tidak biasa. Melangkah keluar dari aula kecil, Lin Sui langsung melihat Zhao Chen berdiri di aula utama. Ia melambaikan tangan, berkata, "Aku di sini," lalu bergegas menghampirinya. Zhao Chen juga melihat Lin Sui, berjalan menghampirinya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu menjadi semakin cantik sejak terakhir kali aku melihatmu beberapa hari yang lalu. Kenapa kau jadi begitu fasih setelah 1 kali ke Shanghai?" Lin Sui mencibir, meskipun sebenarnya dia senang. Gadis mana yang tidak ingin pacarnya memuji penampilannya? Keduanya saling bertukar beberapa komentar sarkastis, yang membuat seorang pelayan yang lewat merinding. "Apakah benar-benar tidak apa-apa jika Anda menunjukkan kasih sayang di depan umum?" Tatapan Lin Sui jatuh ke bahu Zhao Chen, dan ia berkata dengan heran, "Hei, kenapa Xiao Bai ikut denganmu? Apa dia pergi ke Shanghai bersamamu?" Astaga, apa 2 benda di punggungnya itu? Anak babi? Mereka sangat kecil dan imut. Semua perempuan menyukai hal-hal yang lucu, dan Lin Sui pun tak terkecuali. 2 dangkal kecil, seukuran telapak tangan, berwarna putih susu dan sangat menggemaskan, langsung menarik perhatiannya. Lin Sui bahkan lupa mengajak Zhao Chen bertemu teman-teman SMA-nya, dan bertanya dengan penuh harap, "Bolehkah aku memeluk mereka?" Tentu saja. Zhao Chen mengambil 2 dangkal kecil dari punggung kucing putih itu dan meletakkannya di pelukan Lin Sui. Kedua anak kecil itu sangat pintar. Mengetahui bahwa Lin Sui dan Zhao Chen memiliki hubungan khusus, mereka tidak melawan atau menolak sama sekali. Mereka dengan patuh membiarkan Lin Sui menggendong mereka, dan bahkan mengeluarkan suara bersenandung pelan saat Lin Sui mengelus mereka, menunjukkan ekspresi senang. Melihat Lin Sui keluar untuk menjemput seseorang dan terdiam beberapa saat, Zhai Ling berjalan keluar dari aula kecil, berdiri di pintu, dan berseru dari kejauhan, "Xiao Sui, apa yang kau lakukan? Kalau kau tidak segera datang, makanannya akan habis." "Ah, hampir lupa." Lin Sui menjulurkan lidahnya malu-malu, tampak manis sekaligus memikat. "Ayo, aku akan mengajakmu bertemu teman-teman SMA-ku. Mereka sangat penasaran denganmu. Kalau nanti mereka bertanya hal yang tidak pantas, jangan dijawab. Jangan marah." Zhao Chen tertawa dan berkata, "Apa yang perlu dimarahi? Teman sekelasmu juga teman sekelasku. Jangan khawatir, aku pasti akan memastikan kamu berada di posisi yang baik." Tak lama kemudian, keduanya kembali ke Osmanthus Hall. Begitu aku masuk, orang-orang di dalam mulai ribut, bicara serempak, menciptakan suasana yang cukup hidup. "Xiao Sui, cepatlah perkenalkan dirimu kepada kami." Dia kelihatan baik-baik saja, tidak terlalu tampan, tapi dia tetap cukup tampan. Dia hampir tidak cukup baik untuk Xiao Sui kita. Menghadapi situasi ini, Zhao Chen tetap tidak terpengaruh sama sekali. Bercanda, adegan besar apa yang belum dia lihat? Bagaimana mungkin dia takut dengan ini? Sambil tersenyum, ia berkata dengan hangat namun tidak berlebihan, "Halo para mahasiswa, perkenalkan diri saya. Nama saya Zhao Chen. Seperti Xiao Sui, saya mahasiswa baru di Universitas Kedokteran Tsinghua, tetapi saya berada di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu." Lin Sui lalu memperkenalkannya dengan berkata, "Ini pacarku." Dia kemudian memperkenalkan Zhao Chen kepada teman-teman sekelas SMA yang hadir. Zhao Chen sangat sopan, mengangguk dan menyapa setiap orang, dan pihak lainnya membalas salam. Namun keadaan berubah ketika menyangkut Hu Dajun. Lin Sui memperkenalkan, "Ini Hu Dajun, siswa terbaik di kelas SMA saya." "Halo." Zhao Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Hu Dajun tidak berjabat tangan dengannya, bahkan tidak berdiri. Ia mengabaikannya sama sekali dan hanya berkata kepada Lin Sui, "Xiao Sui, kau lupa memperkenalkanku. Aku pelamarmu. Bukan hanya di SMA, tapi sekarang juga." Aula kecil itu langsung sunyi. Suasananya menjadi sangat menyesakkan dan canggung. Semua orang menatap Hu Dajun, mata mereka dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Di depan pacar Lin Sui, kamu bilang kamu pelamar. Apa itu benar-benar tidak apa-apa? Kamu cuma bikin masalah dan mencoba menghancurkan mereka. Hu Dajun, omong kosong apa yang kau bicarakan? Lelucon seperti ini sama sekali tidak lucu. Zhai Ling turun tangan untuk meredakan suasana, diam-diam membenci Hu Dajun. Tahukah kamu, hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan Zhao Chen adalah seseorang yang dia dorong untuk dibawa oleh Lin Sui. Tapi sekarang, Hu Dajun muncul untuk membuat masalah, yang jelas merupakan tamparan di wajahnya. Sebenarnya, Zhai Ling tidak mengundang Hu Dajun ke pesta ulang tahunnya hari ini. Namun, entah bagaimana, pria ini mengetahui bahwa Lin Sui akan datang. Jadi ia tanpa malu-malu menelepon Zhai Ling dan meminta untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Karena mereka sekelas, Zhai Ling merasa canggung menolak, jadi ia setuju.
Ia tak menyangka hal ini akan berakhir begitu menyebalkan, dan ia bahkan harus menelan amarahnya dan turun tangan untuk meredakan suasana. Ini sungguh membuat frustrasi. Zhai Ling melotot tajam ke arah Huda Jun, seakan berkata, jaga sikapmu dan jangan buat aku dalam masalah. Sayangnya, Huda Jun tidak mau menunjukkan muka padanya. Ia tetap tersenyum dan berkata, aku jujur, aku tidak bercanda. Kita sekelas waktu SMA, apa kau pikir kau tidak tahu kalau aku sedang mendekati Lin Sui? Setelah berkata demikian, dia menatap Zhao Chen dengan pandangan provokatif. Zhao Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana kalau kamu seorang pelamar? Kamu bahkan belum berhasil mendekatinya? Jadi apa yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa dibanggakan? Dia berkata dengan nada sinis tersembunyi, Xiao Sui begitu cantik dan luar biasa. Akan aneh jika dia tidak punya pelamar. Bahkan di universitas kami, sebagai dewi yang manis, dia punya banyak pelamar. Hanya saja dia selalu berstandar tinggi dan bahkan tidak memandang orang biasa. Saya merasa terhormat sekaligus senang menjadi pacarnya. Huda Jun adalah pria yang cerdas, dan ia langsung merasakan sarkasme dalam kata-kata Zhao Chen. Kau hanya salah satu dari sekian banyak pelamar, tidak ada yang istimewa. Sementara aku, temanmu, adalah satu-satunya pacar Lin Sui. Apa hakmu untuk sombong? Apa hakmu untuk memprovokasiku? Kamu? Huda Jun sangat marah dan ingin membalas, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi dia terdiam setelah mengatakan kamu. Zhai Ling benar-benar kesal dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Ia malah menoleh ke Zhao Chen dan berkata, cepat duduk. Semua yang ada di panci sudah siap makan. Kami tidak menunggumu, jadi jangan tersinggung. Zhao Chen berkata dengan sopan, bagaimana mungkin? Aku memberanikan diri datang untuk ikut bersenang-senang, dan kuharap kau tidak tersinggung. Kamu kan keluarga Xiao Sui, jadi kamu bukan orang luar. Kenapa ada yang merasa aneh? Tanya Zhai Ling sambil tersenyum. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Setelah melihat sikap Zhao Chen, Zhai Ling menjadi semakin tidak senang dengan Huda Jun. Zhao Chen duduk di sebelah Lin Sui. Saat itulah semua orang memperhatikan Lin Sui sedang menggendong dua anak babi. Ada juga seekor kucing putih yang mengikuti mereka ke aula kecil dan berbaring di pangkuan Zhao Chen. Dua kucing dancong kecil yang menggemaskan dan kucing putih yang penyendiri langsung menjadi favorit mereka, sehingga meredakan suasana canggung di aula kecil itu. Wah, kedua babi kecil ini lucu sekali. Kucing putih ini sangat menyendiri, auranya bagaikan ratu. Zhao Chen, apakah kucing dan babi ini hewan peliharaanmu? Bolehkah kami menyentuhnya? Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto dan berpose untuk foto, dan datang untuk membelai kucing putih dan dua dangkang kecil. Kedua anjing kecil itu berperilaku cukup baik, membiarkan siapapun mengelusnya. Namun, kucing putih itu berbeda. Siapapun yang berani menyentuhnya akan langsung melotot dan memamerkan taringnya, membuat banyak orang takut, tetapi juga membuat banyak orang lain terpikat oleh sikapnya yang acuh tak acuh. Huda Jun sudah geram. Melihat Zhao Chen tak hanya populer, bahkan kucing dan babi yang dibawanya pun banyak dicari, amarahnya pun semakin berkobar. Ingin mengembalikan wajahnya yang hilang, ia langsung mencibir, kucing dan babi, apa kau membawa mereka untuk menambah makanan kita? Sayang sekali kita tidak makan daging kucing, dan kedua babi itu terlalu kecil, bahkan tidak cukup untuk mengisi gigi kita. Sebelum ia sempat selesai bicara, ia melihat dua semburan air datang ke arahnya. Sebelum ia sempat menghindar, ia sudah terciprat ke seluruh kepala dan wajahnya. Ia kemudian menyadari bahwa air yang lengket dan berbau itu sebenarnya adalah air liur kedua anak babi yang dipegang Lin Sui. Sialan! Huda Jun yang tadinya takut kuman, hampir gila setelah wajahnya disemprot air liur babi. Sayangnya, tak seorang pun bersimpati padanya. Malah, semua orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan menyombongkan diri, berkata, Huda Jun, sepertinya kedua babi kecil ini mengerti kau ingin memakannya dan ingin membalas dendam. Mari kita lihat apakah kau berani bicara omong kosong lagi. Sambil menyeka air liur di wajahnya dengan serbet, Huda Jun bergumam kaget, apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah kedua babi kecil itu benar-benar mengerti bahasa manusia? Bagaimana mungkin? Pasti kebetulan. Sialan, babi pun berani melawanku, ini tidak bisa diterima. Dia tidak sanggup marah pada dua babi itu hanya akan membuatnya jadi bahan tertawaan. Namun, dia bisa melampiaskan semua amarahnya pada Zhao Chen. Ia lalu mengejek, kamu beternak kucing dan babi. Sungguh memalukan kamu tidak pergi ke pedesaan dan menjadi petani. Zhao Chen tahu niatnya, tetapi tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, kau benar sekali. Aku memang terlahir sebagai petani, tapi bukan di pedesaan dekat Chengdu. Aku berasal dari pegunungan. Kau boleh datang ke kampung halamanku kapan-kapan. Meskipun tidak ada pemandangan indah, udaranya segar dan bebas polusi. Orang-orang menanggapi dengan antusias, mengatakan mereka pasti akan mengunjungi rumah Zhao Chen jika mereka memiliki kesempatan di masa mendatang. Huda Jun lalu berkata dengan nada sarkastis, jadi kau hanya orang desa dari pegunungan?
Pantas saja kau datang dengan tangan kosong tanpa hadiah apapun. Ini semua karena kau miskin. Xiao Sui, aku tidak bermaksud mencari masalah, aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau tidak akan bahagia dengan pria miskin seperti itu. Dia jelas hanya ingin menaiki tangga sosial dengan menikahimu, agar dia bisa menjadi manusia Phoenix. Huda Jun, diam. Bahkan Lin Sui, yang biasanya pemarah, pun murka. Zhao Chen adalah pacarnya, kekasihnya, dan ia tak akan pernah membiarkan siapapun memfitnah atau menghinanya. Zhao Chen mengulurkan tangan dan menarik Lin Sui kembali, lalu berkata lembut, "Sudahlah, jangan marah. Dia hanya iri padaku. Tapi ada sesuatu yang mengingatkanku padanya. Hari ini ulang tahun Sai, dan aku benar-benar harus memberinya hadiah ulang tahun." Meskipun dia tidak membeli hadiah apapun selama perjalanannya ke Shanghai, Cheng Haoyu memberinya sejumlah makanan khas setempat, yang dapat digunakan sebagai hadiah darurat. Zhao Chen membuka tasnya, meraih ke dalam, dan di balik tas itu, membuka ruang penyimpanannya. Ia mengeluarkan sebuah tas hadiah dan menyerahkannya kepada Zai Ling, sambil berkata dengan nada agak meminta maaf, "Saya datang terburu-buru dan tidak membeli sesuatu yang bagus, jadi saya hanya membawa beberapa oleh-oleh khas setempat. Semoga Anda tidak keberatan." Zai Ling terkejut Zhao Chen benar-benar membawa hadiah ulang tahun. Mahal atau murahnya hadiah itu urusan lain, niat dibaliknya sungguh baik. Ia langsung berterima kasih padanya dengan tulus dan bercanda. "Xiao Sui bilang kau baru pulang dari perjalanan bisnis ke Shanghai? Hadiah ini bukan untuk Xiao Sui, kan? Apa yang akan dilakukan Xiao Sui jika kau memberikannya padaku?" Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Masih ada hadiah, dan Xiao Sui pasti akan menerimanya." Cheng Haoyu memberinya beberapa tas berisi makanan khas setempat, jadi memberikan satu tas kepada Zai Ling tidak akan menjadi masalah sama sekali. Zai Ling berkata sambil menyeringai, "Itu membuatku tenang. Kalau tidak, Xiao Sui pasti sudah merajuk dan mengeluh panjang lebar tentangku." Lin Sui merasa malu apakah aku sekecil itu? Sulit untuk mengatakannya. Canda Zai Ling sambil meletakkan tas hadiah pemberian Zhao Chen di sudut kiri di mana setumpuk hadiah. Semuanya dari teman-teman sekelasnya, telah ditumpuk. Setelah menyimpan tas hadiahnya, Zai Ling kembali ke meja makan dan mengangkat gelasnya untuk bersulang untuk Zhao Chen. Tetapi pada saat ini, Huda Jun tiba-tiba bangkit, berlari ke sudut dinding, dan mengambil tas hadiah yang diberikan Zhao Chen kepadanya. "Huda Jun, apa yang kamu lakukan?" tanya Zai Ling dengan heran. "Aku tidak melakukan apa-apa, hanya melihat-lihat makanan khas daerah yang dikirim Zhao Chen," jawab Huda Jun, menekankan kata daerah dan menambahkan dengan nada sarkastis, "Lagi pula, ini pertama kalinya aku menerima makanan khas daerah sebagai hadiah ulang tahun, aku jadi penasaran." Zai Ling sangat marah dan hendak melangkah maju untuk menghentikannya. "Ini hadiah ulang tahun dari Zhao Chen, apa hakmu untuk membukanya?" Huda Jun bertindak cepat. Sebelum dia sempat melangkah maju, dia membalikan tas hadiah itu, dan dengan suara wus, menuangkan isinya. Dia begitu marah hingga dibutakan oleh amarahnya dan hanya ingin menampar wajah seseorang, mengabaikan hal-hal lainnya. Ketika melihat apa yang dituangkan dari kantong hadiah, orang-orang di aula kecil itu terdiam sesaat, lalu terperangah karena terkejut. "Astaga! Apa yang saya lihat? Ini makanan khas daerah sini? Gila, ini benar-benar luar biasa." Hanya Huda Jun yang tidak melihat apa yang telah ia tuangkan. Tatapannya tetap tertuju pada Zhao Chen, berharap melihat ekspresi panik, terkejut, dan malu di wajahnya. Namun, dia kecewa. Zhao Chen hanya agak terkejut. Anak ini tak tahu malu. Huda Jun mencibir, "Zhao Chen, apa ini hadiah ulang tahunmu? Banyak barang tak berguna, dan kau berani memberikannya padanya." Sebelum dia sempat selesai bicara, seorang teman sekelas menampar wajahnya Huda Jun. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Barang-barang ini tidak ada nilainya? Kamu buta atau apa?" "Hah?" Huda Jun terkejut dan tanpa sadar berkata, "Itu cuma sederet makanan khas daerah, berapa harganya?" Sambil berbicara, dia melihat ke tanah. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Apa yang ia buang ke tanah bukanlah makanan khas setempat seperti kentang dan lobak seperti yang ia bayangkan, melainkan sekotak kosmetik dan sebuah tas tangan. Meskipun Huda Jun tidak tahu banyak tentang kosmetik dan tas, ia mengenali logo LV pada tas itu, dan menyimpulkan dari situ bahwa kosmetik itu jelas tidak murah. Huda Jun benar-benar tercengang. "Bukankah tadi kamu bilang akan mengirim beberapa produk lokal? Bagaimana tas LV dan kosmetik desainer ini bisa menjadi produk lokal?" Huda Jun sebenarnya ingin membentak Zhao Chen dan menanyakan hal itu. Namun sayang mulutnya kering dan dia tidak dapat mengeluarkan suara. Zai Ling bergegas maju dan dengan hati-hati mengambil tas dan kosmetik dari tanah. Setelah memastikan semuanya tidak kotor, ia menghela napas lega dan hendak mengembalikannya kepada Zhao Chen. "Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau harus mengambilnya kembali. Barangnya sudah terkirim. Jadi mengapa kami harus menerimanya kembali?" Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Terima saja, anggap saja ini hadiah dari Xiao Sui." Dalam hati,
Ia mengeluh getir Cheng Haoyu terlalu tidak bisa diandalkan. Dia jelas-jelas bilang itu makanan khas Shanghai, tapi aku tidak menyangka ini. Makanan khas daerah mana? Meskipun Lin Sui juga terkejut, ia tahu Zhao Chen kaya dan memberinya kosmetik dan tas desainer bukanlah masalah besar. Jadi, ia pun ikut membujuknya, Zhailing, terima saja. Tidak apa-apa. Setelah menolak sejenak, melihat Zhao Chen dan Lin Sui tampak tidak terlalu peduli dengan tas dan kosmetik tersebut, Zhailing akhirnya menerimanya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sambil diam-diam bersuka cita. Tas desainer dan kosmetik ini harganya puluhan ribu yuan. Ia tak pernah menyangka bisa menggunakan produk berkualitas tinggi seperti itu. Huda Jun yang tadinya terkejut, pun tersadar pada saat itu. Alih-alih menampar wajah Zhao Chen, Huda Jun malah pamer, yang membuatnya sangat tidak senang dan marah. Tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ia buru-buru bertanya, dari mana kau, anak dari daerah terpencil dan miskin ini, mendapatkan uang untuk membeli tas dan kosmetik bermerek? Barang-barang ini tidak palsu, kan? Atau kau mencurinya? Sebelum Zhao Chen sempat bicara, seseorang langsung menyanggahnya palsu? Lelucon. Bagaimana mungkin hasil karya ini, bahan ini, palsu? Huda Jun, kau benar-benar berbohong. Provokasi berulang-ulang yang dilakukan Huda Jun telah membuat semua orang tidak menyukainya. Zhao Chen berkata jujur barang-barang ini diberikan kepadaku oleh temanku. Dia bilang itu makanan khas daerah, dan aku percaya padanya. Aku tak pernah menyangka dia akan berbohong kepadaku dan menggunakan tas dan kosmetik desainer untuk meniru makanan khas daerah. Mendengar ini, semua orang hanya punya satu pikiran kenapa aku tidak punya teman sekaya dia. Lagi pula, kamu jelas dapat tawaran bagus, jadi kenapa kamu terdengar begitu tidak puas? Mungkinkah kamu benar-benar menginginkan produk lokal, bukan tas dan kosmetik desainer? Serius? Apa dia harus sok kaya begitu? Huda Jun juga terkejut, tetapi segera bertanya seorang teman memberimu barang semahal itu sebagai makanan khas daerah? Apa kau bercanda? Kenapa aku belum pernah bertemu teman sekaya itu? Aha, aku tahu, kau tidak pergi ke Shanghai untuk menjadi gigolo dan dihadiahi wanita kaya seperti itu, kan? Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Huda Jun memprovokasinya beberapa kali, tetapi dia tidak menganggapnya serius karena Lin Sui. Dia tidak menyangka orang ini akan menjadi lebih agresif dan menganggapnya mudah diganggu. Namun, sebelum dia bisa marah, Lin Sui, yang duduk di sebelahnya, berdiri terlebih dahulu dan menyiramkan segelas jus ke wajah Huda Jun. Huda Jun tercengang Xiao Sui. Kamu. Lin Sui memelototinya dan berkata dengan dingin, jangan panggil aku Xiao Sui. Itu bukan nama yang pantas. Aku baru saja melempar minuman. Kalau kau tidak tahu apa yang baik untukmu dan terus memfitnah suamiku, percayalah, aku akan menyendok sup mendidih dari panci dan melemparkannya padamu. Pada saat ini, Lin Sui memancarkan aura yang luar biasa, membuat Huda Jun terdiam. Dia menunjuk ke pintu aula kecil dan memerintahkan, sekarang, keluar dari sini. Wajah Huda Jun memucat lalu memerah. Ia ingin marah, tetapi ia mendapati semua orang di aula kecil itu memelototinya. Terkejut, ia menyadari bahwa tindakannya sebelumnya telah membuat semua orang marah. Jika ia berani menyerang saat ini, bahkan jika Zhao Chen tidak turun tangan, teman-teman sekelasnya mungkin akan membantu Lin Sui menghajarnya. Zhailing langsung memihak Lin Sui dan berkata kepadanya, Huda Jun, hari ini ulang tahunku. Tapi kau malah membuat masalah. Harus kukatakan sekarang, kau tidak diterima di hari ulang tahunku, jadi pergilah. Karena pertimbangan sebagai teman sekelas, dia tetap bersikap sangat sopan. Menghadapi situasi ini, Huda Jun langsung mundur, tetapi ia menolak mengakuinya, menghibur diri dalam hati kita mundur dulu. Orang bijak tidak akan kalah dalam pertempuran. Akan ada banyak kesempatan untuk menghadapi kedua kurang ajar ini nanti. Didorong oleh kebencian yang lahir dari cinta, Huda Jun mulai menganggap Lin Sui, mantan dewinya, sebagai musuh. Ia lalu mengucapkan satu kalimat untuk menyelamatkan muka dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosoknya yang terpuruk menghilang, tak seorang pun di aula kecil itu bersimpati padanya. Mereka semua merayakan. Ini menunjukkan bahwa karakter Huda Jun mungkin tidak terlalu bagus. Memang, begitulah adanya. Di SMA, Huda Jun mengandalkan nilai-nilai bagusnya dan menjadi sombong. Ia tidak menganggap serius teman-teman sekelasnya dan sering melontarkan komentar-komentar sarkastis. Karena ia adalah siswa berprestasi dan disukai oleh para guru, tidak ada yang berani menyinggungnya kecuali beberapa orang yang membuat onar di kelas. Seiring berjalannya waktu, kebencian orang-orang terhadapnya tumbuh pesat. Melihatnya dirugikan kali ini membuat semua orang merasa lega. Zhailing menutup pintu aula kecil dan berkata kepada Lin Sui, Xiao Sui, aku tak pernah tahu kau punya sisi seganas ini. Dalam ingatanku, kau selalu lembut dan pendiam. Kata-kata ini langsung mengundang banyak respon setuju. Tentu saja. Xiao Sui tiba-tiba mengamuk tadi, aku benar-benar terkejut. Tapi amukan Xiao Sui sangat jantan dan keren. Keren? Ya? Menurutku kelakuan Xiao Sui barusan seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Hahaha.
Bahkan Zhao Chen pun mengacungkan jempol pada Lin Sui. Lin Sui merasa sedikit malu dan berkata dengan lembut, apakah aku terlalu biadab tadi? Zhao Chen tertawa dan berkata, biadab? Bagaimana mungkin? Kupikir kau melakukan pekerjaan yang hebat tadi, dan rasanya luar biasa dilindungi olehmu. Lin Sui diam-diam senang, namun berkata keras-keras, menyebalkan sekali, kamu hanya bicara asal-asalan. Saat itu, Zhai Ling mengangkat gelas anggurnya dan berkata, baiklah, semuanya, berhentilah menggoda Lin Sui. Apa kalian tidak lihat wajahnya merah semua? Dan Lin Sui dan Zhao Chen, kalian berdua, berhentilah memamerkan kemesraan kalian, oke? Banyak dari kami di sini yang lajang, dan diberi makanan anjing seperti ini oleh kalian sungguh menyedihkan. Ayo, kita minum-minum, jangan biarkan Huda Jun merusak suasana hati kita yang baik. Bersulang. Semua orang menjawab dengan antusias, mengangkat gelas atau minuman mereka dan minum dengan riang. Pada saat yang sama, Huda Jun berjalan keluar dari restoran hotpot dengan ekspresi muram. Saat keluar dari toko, ia menoleh ke belakang dan berkata sambil menggertakkan gigi, Zhao Chen, kan? Aku akan mengingat namamu. Beraninya kau merebut wanitaku dan menampar wajahku, aku takkan pernah memaafkanmu. Tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Huda Jun berbicara sangat pelan, dan tak seorang pun di sekitarnya mendengarnya. Tetapi wanita tulang yang berjaga di dekatnya mendengarnya dengan sangat jelas. Dia segera pergi ke Huda Jun, tersenyum dan berkata, tampan, siapa yang kau kutuk? Huda Jun sedang kesal dan mulai mengumpat siapa yang kukutuk itu bukan urusanmu. Setelah selesai berbicara, ia menoleh dan melihat wanita tulang. Pada saat ini, wanita tulang telah berganti pakaian baru, membuatnya tampak semakin cantik, sekaligus memancarkan aura heroik dan bermartabat. Sialan, wanita cantik. Mata Huda Jun langsung berbinar. Tetapi di saat yang sama ia dipenuhi penyesalan. Seandainya ia tahu wanita cantik yang merayunya, ia pasti akan lebih sopan. Sekarang, ia mungkin telah menyinggung wanita itu dengan kata-katanya. Bersemangat untuk menebus kesalahan, ia buru-buru menjelaskan, maaf. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk tadi dan berbicara agak kasar. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Bukan apa-apa. Wanita tulang itu tersenyum tipis dan bertanya, aku hanya penasaran siapa yang kau kutuk. Senyumnya membuat Huda Jun terbelalak dia mengutuk kurang ajar bernama Zhao Chen. Apakah Zhao Chen dari Universitas Kedokteran Sihua? Tanya wanita tulang. Hah? Kok kamu tahu? Huda Jun terkejut. Tentu saja aku tahu. Dan aku juga tahu kau dalam masalah. Suara wanita tulang tiba-tiba berubah dingin. Dan cahaya aneh berkilat di matanya. Huda Jun menggigil. Matanya berkaca-kaca. Dan sesaat kemudian, ia menjerit melengking, lalu berbalik dan lenyap dalam sekejap. Seolah-olah ia sudah gila. Banyak pejalan kaki tercengang melihat reaksinya dan mulai berbisik-bisik. Bertanya-tanya ada apa dengan perilakunya yang tidak biasa. Hanya wanita tulang yang tahu bahwa Huda Jun benar-benar ketakutan oleh sihir ilusinya. Melihat ke arah Huda Jun melarikan diri, ia mendengus dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak memberimu pelajaran karena berani melawan guruku? Kau seharusnya bersyukur aku telah banyak mengendalikan emosi dan metodeku sejak aku mulai mengikuti guruku. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan sihir ilusi untuk menakut-nakutimu, tetapi akan langsung mengambil nyawamu. Zhao Chen tidak menyadari bahwa Huda Jun telah dihukum oleh wanita tulang. Ia bergaul sangat baik dengan teman-teman sekelas Zhao Chen di SMA. Setelah menyelesaikan makan hotpot mereka, kelompok itu pergi ke bar karaoke terdekat untuk merayakan, dan pesta berlangsung hingga pukul 11 malam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhai Ling dan yang lainnya, Zhao Chen memanggil mobil dan mengantar Lin Sui pulang. Ketika mereka tiba di villa Lin Sui, sudah terlambat bagi Zhao Chen untuk pergi sebagai tamu. Jadi dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dengan enggan di sana. Zhao Chen melepaskan tangan Lin Sui dan berkata, cepat kembali, jangan biarkan orang tuamu khawatir. Lin Sui bersenandung setuju dan menjawab, kalau begitu aku akan kembali sekarang. Tunggu sebentar, Zhao Chen memanggilnya lagi sambil menyeringai nakal, bagaimana kalau ciuman selamat malam? Rona malu muncul di wajah Lin Sui, membuat hati Zhao Chen berdebar tak tertahankan. Ia menarik Lin Sui ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya yang lembut dan manis. Ciuman ini juga menggugah emosi Lin Sui. Ia memeluk Zhao Chen erat-erat, dan semua emosi yang selama ini ia rasakan, termasuk rinduan, kekhawatiran, dan kebanggaan, meluap saat itu juga. Zhao Chen pun sama, tergerak oleh momen itu, tangan kanannya tanpa sadar meraih ke dalam pakaian Lin Sui. Lin Sui secara naluriah mencoba menghentikannya, tetapi bagaimana mungkin ia bisa menandingi kekuatan Zhao Chen? Setelah berjuang beberapa saat dan menyadari bahwa itu sia-sia, ia membiarkan tangan panas Zhao Chen meremas payudaranya. Selain menyusui sewaktu kecil, ini adalah pertama kalinya selama lebih dari 20 tahun Zhao Chen menyentuh payudara wanita. Pikirannya menjadi kosong, hanya satu pikiran yang tersisa begitu lembut, begitu halus, begitu memantul. Bagaimana dengan kucing putih dan dua dancone kecil?
Apalagi yang dapat mereka lakukan saat ini selain menatap langit berbintang pada sudut 45 derajat? Batuk-batuk. Tepat saat keduanya tengah asyik saling mencintai, batuk yang tak terduga tiba-tiba memecah kesunyian malam, mengagetkan mereka berdua. Mendengar suara batuk, Zhao Chen terkejut ketika mendapati Ibu Lin Sui, Sui Wanyun, berdiri di pintu masuk villa. Zhao Chen benar-benar tercengang. Gila, kebetulan banget. Akhirnya aku berhasil dapat ciuman selamat malam, dan akhirnya aku berhasil menaklukkan benteng dataran tinggi. Tapi sebelum sempat menikmatinya, ibu mertuaku memergoki kami. Apa ada yang lebih memalukan dari ini? Ah, Bu, Ibu, kenapa Ibu belum tidur? Lin Sui buru-buru melepaskan pelukan Zhao Chen. Melihat Zhao Chen masih dengan bodohnya memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya, ia merasa malu sekaligus kesal. Ia segera menarik tangan Zhao Chen keluar dan buru-buru merapikan pakaiannya. Zhao Chen pun tersadar. Meskipun sangat malu, ia tetap harus memberanikan diri menyapanya. Halo, Bibi Sui. Baiklah, kapan kamu kembali? Tanya Sui Wanyun. Ekspresinya tidak banyak berubah, jadi Zhao Chen tidak tahu apakah dia marah atau tidak, dan dengan jujur menjawab, aku pulang sore ini. Aku hanya menemani Xiao Sui ke pesta ulang tahun teman sekelasnya di SMA. Oh, begitu. Sui Wanyun mengangguk, lalu berkata, bagaimana kalau kamu masuk dan duduk sebentar? Zhao Chen menolak, katanya, tidak, Bibi Sui, sudah terlambat, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Sui Wanyun tidak memaksa, dan malah berkata, baiklah, datanglah ke rumahku kalau kamu ada waktu luang di lain hari. Aku akan memasak beberapa hidangan khasku untukmu sebagai hadiah karena telah mengalahkan tabib Kampo Jepang dan membawa kejayaan bagi negara. Zhao Chen tentu saja tidak akan menolak undangan itu, tetapi ia sedikit ragu Bibi Sui memasak untukku sungguh suatu kehormatan. Namun, aku khawatir itu tidak akan mungkin sebelum tahun baru, karena aku harus kembali ke kampung halamanku besok. Bagaimana kalau aku datang dan mengganggumu setelah tahun baru? Baiklah, ayo kita lakukan setelah tahun baru. Sui Wanyun setuju. Setelah berdiskusi, Zhao Chen dan Lin Sui berpamitan dengan enggan. Dengan kehadiran Sui Wanyun, keduanya tidak berani melakukan apapun yang dapat menyebabkan masalah besar. Saat mereka berpisah, Zhao Chen tidak lupa mengeluarkan hadiah yang diberikan Cheng Haoyu dan memberikannya kepada Lin Sui dan Sui Wanyun. Sui Wanyun sangat gembira menerima hadiah itu. Bukan karena Zhao Chen memberinya tas dan kosmetik desainer barang-barang itu tidak terlalu menarik baginya. Yang ia hargai adalah Zhao Chen. Setelah pergi ke Shanghai, ingat untuk memberinya hadiah. Terlepas dari jenis atau nilai hadiahnya, perasaan itu sendiri sudah cukup. Selanjutnya, Sui Wanyun membawa Lin Sui ke dalam rumah, sementara Zhao Chen berbalik dan pergi. Begitu mereka memasuki rumah, Sui Wanyun bertanya dengan suara rendah, seberapa jauh perkembangan hubunganmu dan Zhao Chen? Bu, apa yang ibu bicarakan? Lin Sui merasa malu ditanya pertanyaan pribadi seperti itu, apalagi penanyanya adalah ibunya sendiri, yang membuatnya semakin canggung. Sui Wanyun berkata, aku tidak keberatan kamu berkencan dengan Zhao Chen, tapi kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kamu harus tahu bahwa bagi pria, semakin mudah sesuatu diperoleh, semakin kecil kemungkinan mereka akan menghargainya. Lin Sui dapat dengan mudah memahami arti kata-kata Sui Wanyun. Wajah cantiknya langsung memerah, dan ia tidak berani melanjutkan topik dengan Sui Wanyun. Ia buru-buru berkata, aku sangat lelah. Aku akan mandi dan tidur. Bu, ibu juga harus istirahat lebih awal. Dia segera berlari kembali ke kamarnya seolah-olah hendak melarikan diri, meninggalkan Sui Wanyun berdiri di sana sendirian, bergumam tidak puas, anakku, aku sedang berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting, mengapa kau melarikan diri? Lin Liangze keluar dari ruang kerja dan berkata, anak-anak dan cucu-cucu memiliki berkahnya masing-masing. Wanyun, Xiao Sui adalah anak yang sangat cerdas dan mandiri. Dia bisa menangani masalah hati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Saya hanya khawatir Xiao Sui akan menderita kerugian, kata Sui Wanyun. Lin Liangze menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao Chen anak yang baik. Dia dan Xiao Sui adalah pasangan yang serasi, seperti pasangan emas di dunia nyata. Aku juga bisa melihat bahwa cintanya kepada Xiao Sui sangat tulus. Jadi, kau bisa tenang saja. Xiao Sui pasti tidak akan menderita. Sedangkan kau, jika kau bersikeras ikut campur, kau tidak hanya tidak akan bisa membantu, tetapi malah akan memperburuk keadaan. Sui Wanyun merenung sejenak dan merasa kata-kata Lin Liangze masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita dengarkan ayah dan biarkan mereka berkembang sendiri. Aku tidak akan mengkhawatirkannya. Begitulah adanya. Lin Liangze tertawa terbahak-bahak, lalu bertanya, Li Qiang belum kembali? Sui Wanyun menjawab, belum. Akhir-akhir ini, berkat kesuksesan dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil peningkat kecantikan, kinerja supermarket terus meningkat. Ia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka lebih banyak cabang dan memperluas jaringan supermarket ke kabupaten dan kota di sekitar Chengdu. Jadi,
Akhir-akhir ini, ia sibuk di kabupaten dan kota di sekitarnya. Lin Liangze memberi instruksi. Katakan pada Li Qiang, sekeras apapun ia berjuang demi karirnya, ia harus memperhatikan pola makan dan istirahatnya, serta tidak merusak kesehatannya. Sue Wanyu menjawab, jangan khawatir, ayah, aku akan mengingatkan Li Qiang. Lin Liangze mematikan lampu ruang belajar dan berjalan menuju kamar tidurnya. Aku mau tidur. Kamu juga harus istirahat. Ayah, selamat malam. Sue Wanyu memperhatikan Lin Liangze kembali ke kamarnya, melirik kamar Lin Sue, menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke kamar tidurnya sendiri. Sementara itu, Lin Sue sedang berbaring di tempat tidur sambil mengirim pesan kepada Zhao Chen. Kau benar-benar merusak hari ini. Ibuku benar-benar melihat kita. Kau tidak tahu betapa malu dan canggungnya aku tadi. Zhao Chen langsung menjawab, aku bisa membayangkannya, karena aku juga malu. Apa kau tidak sadar aku bahkan tidak bisa bicara dengan benar saat itu? Oh ya? Apa yang ibu katakan saat pulang? Dia tidak memarahiku, kan? Wajah cantik Lin Sue memerah, tetapi hatinya sangat bahagia. Ia menjawab, apa maksudmu, ibu kami? Itu ibuku. Zhao Chen terkekeh dan menjawab, ini hanya masalah waktu. Lagi pula, bukan itu intinya. Intinya adalah kalimat terakhir. Jangan khawatir, aku tidak memarahimu. Hanya saja ibuku bilang. Lin Sue terdiam sejenak. Zhao Chen dengan cepat bertanya, apa yang ibu katakan? Lin Sue menjawab, ibu bilang padaku, jangan tertipu olehmu. Langit dan bumi menjadi saksi. Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Jika orang itu ada di depannya, Zhao Chen pasti akan bersumpah demi langit dan bumi. Lin Sue menjawab dengan marah, kamu masih bilang tidak. Kamu jelas-jelas bilang selamat malam. Tapi kemana tanganmu pergi? Ini. Zhao Chen langsung merasa malu. Setelah berpikir lama, ia menjawab, ketika emosi memuncak, kita tak bisa menahan diri. Lin Sue hampir mati tertawa ketika melihat balasan ini. Ya Tuhan, dia tidak bisa menahan emosinya saat emosinya benar-benar memuncak, dia sangat berbakat. Setelah mengobrol sebentar, keduanya mengucapkan selamat malam. Lin Sue pergi mandi dan bersiap tidur, sementara Zhao Chen berjalan keluar dari gerbang kompleks villa. Wanita tulang itu telah menunggu di balik bayangan. Begitu melihatnya muncul, ia langsung menyapanya dengan hormat, berkata, Tuan, hotelnya sudah dipesan. Apakah Anda ingin check-in sekarang? Jangan terburu-buru. Kilatan dingin melintas di mata Zhao Chen. Ayo kita cari warnet dulu dan ungkap si pencuri semut. Kafe internet mudah ditemukan. Ada beberapa di luar area villa, yang semuanya buka 24 jam sehari. Zhao Chen tidak terburu-buru. Ia melihat sekeliling dan menemukan sebuah gang terpencil, tanpa orang dan tanpa kamera pengawas. Dia menyuruh wanita tulang berjaga di pintu masuk gang, sementara dia sendiri yang masuk ke gang, membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan pena, tinta, dan kertas, meletakkan kertas itu langsung di tanah, dan mulai menggunakan teknik kulit lukis untuk melukis kulit manusia untuk dirinya sendiri. Teknik ini, yang dipelajari dari aliran perdukunan, tidak hanya dapat memberikan kerangka dan setan mantel kulit manusia, tetapi juga mengubah penampilan seseorang saat mereka mengenakannya. Tentu saja, seni penyamaran pada akhirnya hanyalah keterampilan kecil. Jika seseorang bertemu dengan seorang ahli yang sangat terampil, mereka dapat melihatnya sekilas, itu hanyalah topeng palsu. Namun kali ini, Zhao Chen tidak harus berhadapan langsung dengan seorang ahli. Paling-paling, lawan akan melihatnya di kamera pengawas. Sekalipun mereka tahu ia sedang menyamar, mereka tidak akan bisa melihat sifat aslinya. Setelah menggambar selama lebih dari 1 jam dan gagal 3 kali, Zhao Chen akhirnya berhasil menggambar kulit manusia. Setelah menyimpan kuas dan tintanya, Zhao Chen menatap kulit manusia di tanah dan melafalkan mantra. Kulit manusia itu terangkat tanpa angin, langsung membungkus Zhao Chen, menutupi seluruh tubuhnya, dan dengan cepat menyesuaikan diri. Perasaan hangat yang aneh muncul dalam diri Zhao Chen, membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah ia sedang berendam dalam bak mandi dengan suhu yang tepat. Beberapa detik kemudian, kulitnya berhenti menyesuaikan diri. Penampilan Zhao Chen berubah total. Kini, ia adalah seorang pria parubaya dengan wajah keriput, berjuang mencari nafkah, tanpa jejak penampilan aslinya. Lumayan, detailnya sempurna. Setelah mengamati penampilan barunya dengan saksama, Zhao Chen mengangguk puas. Ia lalu mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Tak ada jalan lain. Seni lukis kulit hanya bisa melukis kulit, bukan pakaian. Begitu kau memakai kulit, kau langsung telanjang bulat. Kalau kau keluar begitu saja, kau pasti akan diundang minum teh oleh polisi. Begitu ia mengenakan pakaian itu, Zhao Chen langsung merasa kepanasan. Ia sudah mengenakan satu set pakaian, dan setelah mengenakan kulit manusia, ia harus mengenakan set pakaian lain. Aneh rasanya kalau ia tidak kepanasan. Sepertinya nanti kalau ganti kulit, sebaiknya lepas baju dulu, desah Zhao Chen. Ia lalu berjalan ke pintu masuk gang dan memanggil wanita tulang,
kirimkan alamat hotelnya, lalu bawa kucing putih dan Dangkang pergi. Aku akan ke warnet dulu untuk mengurus semuanya, lalu kita bertemu di hotel. Meskipun Zhao Chen telah berubah total, wanita tulang masih bisa mengenali auranya, terutama dengan kucing putih dan Dangkang yang mengikutinya. Agak terkejut Tuan. Apakah Anda menggunakan teknik penyamaran? Zhao Chen mengangguk dan menjawab, benar. Awalnya, saya berencana menyabotase peralatan pengawasan, tetapi kemudian saya berpikir bahwa meskipun saya menyabotase peralatan pengawasan di warnet, masih banyak perangkat pengawasan di jalan di luar. Akan sulit untuk tidak terbongkar, jadi saya hanya membuat jubah kulit manusia ini. Wanita tulang tiba-tiba menyadari bahwa jika ia, kucing putih, dan Dangkang tetap bersama Zhao Chen, para pencuri semut mungkin akan menggunakan ini sebagai petunjuk untuk melacak Zhao Chen. Kalau begitu, penyamaran mereka akan sia-sia. Maka ia segera menggendong kucing putih dan Dangkang, lalu berkata, Tuan, kami akan kembali ke hotel dulu. Semoga misi Anda berhasil. Setelah wanita tulang dan yang lainnya pergi jauh, Zhao Chen keluar dari gang dan berjalan dengan angkuh ke sebuah kafe internet sambil berkata kepada manajernya, tolong nyalakan komputer untukku. Administrator jaringan itu, tanpa melihat ke atas, berkata, bisakah Anda menunjukkan kartu identitas Anda? Terima kasih. Penampilan Zhao Chen saat ini baru saja digambar. Di mana dia bisa mendapatkan kartu identitas? Tapi dia punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini. Zhao Chen diam-diam mengaktifkan mantra pengendali pikiran dan berkata, nyalakan mesin. Sebaiknya di ruangan pribadi. Manajer warnet itu hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin ia bisa menolak mantra sihir? Ia langsung menurut baik. Saya akan segera membukakan kamar nomor 6 di bagian A. Terima kasih. Zhao Chen membayar tagihan dan berbalik menuju kamar 6 di bagian A. Ia melihat beberapa kamera keamanan di sepanjang jalan, tetapi alih-alih menghindarinya, ia malah tersenyum. Ketika Zhao Chen memasuki ruang pribadi, manajer kafe internet itu pun terbangun dari kondisi hipnotisnya, tetapi dia jelas tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia juga tidak mencoba mengingatnya, dan menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Di dalam ruang pribadi, setelah menutup pintu, Zhao Chen menyalakan komputernya. Untuk mengungkap keberadaan pencuri semut, akun alternatif yang diberikan Hao Li jelas tidak bisa digunakan. Sebaiknya kita daftarkan akun baru agar meskipun pencuri semut menyelidiki, mereka tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setelah memahami semua ini, Zhao Chen menyiapkan proxy VPN luar negeri sebelum masuk ke forum kultivator. Ketika ia mengklik daftar, ia dengan santai memilih Alchemist. Saat memasuki halaman tanya jawab, ia mendapati bahwa forum kultivator telah bertindak cepat. Pertanyaan dan jawaban yang sebelumnya ia tunjukkan mengandung kesalahan telah diperbaiki. Zhao Chen tanpa sadar ingin mengerjakan soal-soal itu. Tetapi kemudian ia tiba-tiba menyadari tunggu sebentar. Soal-soal ujian alkemis itu hanya diketahui oleh mereka yang bisa masuk ke forum kultivator. Alkemis lain pasti akan mengisi jawaban lama ketika mereka mengerjakan soal-soal ini. Jika pencuri semut menemukan soal ini, mereka mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Untuk membangun organisasi besar seperti INTFS, setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, ini bukan tentang mengakali orang, tetapi tentang mengirim mereka ke kematian. Untuk amannya, saya akan mendaftar akun dukun saja. Zhao Chen keluar dari ujian alkemis dan membuka ujian pendaftaran dukun untuk mulai menjawab pertanyaan. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar buku tentang ilmu sihir dari para pemenang, jadi menguasai pertanyaan-pertanyaan dasar ini adalah hal yang mudah. Tak lama kemudian, ia berhasil mendaftarkan akun bernama penyihir kecil dibandingkan dengan penyihir agung. Karena akun tersebut baru didaftarkan, ia tidak dapat mengakses banyak bagian forum kultivator, tetapi Zhao Chen tidak berniat menjelajahi bagian lain. Tujuannya adalah untuk memposting di bagian obrolan santai. Bagian ini tidak memiliki batasan pada level akun. Jadi tentu saja ini menjadi tempat favorit bagi para kultivator untuk mengobrol dan membanggakan diri. Dan ini juga merupakan bagian yang paling populer di forum. Mengambil pena dan kertas, Zhao Chen mengaktifkan teknik pelacakannya, mencari alamat markas besar pencuri semut dan anggota berpangkat tinggi. Melihat dokumen yang memenuhi beberapa halaman dengan tulisan dan gambar, dia tersenyum kecil dan segera mulai mengedit postingan tersebut, memasukkan alamat-alamat ke dalamnya. Sayangnya, peta kecil yang digambar dengan teknik pelacakan tidak dapat dimasuki. Tetapi tidak masalah, alamat teksnya cukup rinci. Postingan itu segera diedit. Saat menulis judul, Zhao Chen berpikir bahwa ia membutuhkan judul yang menarik. Jika tidak akan ada yang membacanya, dan rencananya akan gagal. Setelah berpikir lama, ia mengetik judul mengejutkan. Alamat pencuri semut misterius telah terbongkar. Tak dapat dipercaya, mereka benar-benar ada di tempat ini. Meski sudah lewat pukul 11 malam, banyak praktisi masih asyik menjelajahi forum. Tak lama setelah Zhao Chen mengunggah postingannya, seseorang mengkliknya. Mereka kemudian menyadari bahwa bukan hanya judulnya yang konyol, tetapi isinya juga cukup aneh, hanya berisi sekitar selusin URL dan tidak ada yang lain.
Meskipun judul dan isinya menyatakan bahwa sekitar selusin alamat dalam kiriman itu merupakan kantor pusat dan lokasi para petinggi NTFS, tidak seorang pun mempercayainya. Pencuri semut telah ada selama bertahun-tahun, dan banyak orang di dunia kultivasi telah mencoba menemukan dan membasmi mereka, tetapi tidak ada yang berhasil menemukannya. Di antara mereka terdapat sekte-sekte kuat dan para ahli yang luar biasa. Bahkan keluarga-keluarga berpengaruh dan pakar-pakar hebat ini pun tak mampu menemukan keberadaan para pencuri semut, namun sebuah akun yang baru terdaftar bisa mengungkap alamat markas dan anggota-anggota berpangkat tinggi mereka? Lucu sekali. Seseorang langsung membalas dengan komentar sarkastis, astaga. Aku tak percaya. Ini forum kultivator, bukan UC News Headliness. Sekalipun rubrik, gosip Jianghu, untuk obrolan santai, jangan posting berita bohong semacam ini untuk menyakiti orang lain. Akun, ikan kecil dibandingkan ikan besar, ini adalah akun alternatif yang baru terdaftar. Akun ini jelas-jelas berusaha menarik perhatian dan menciptakan sensasi dengan cara ini. Jika alamat yang kau berikan padaku benar-benar alamat markas dan petinggi pencuri semut, aku akan memakan komputer ini. Hanya dalam beberapa menit, postingan Zhao Chenfa telah menerima beberapa balasan. Akan tetapi, semua balasan menanyakannya, tidak seorang pun percaya bahwa alamat yang diberikannya asli. Jumlah tanggapan terhadap pertanyaan tersebut masih terus bertambah. Oh tidak, utas ini mulai melenceng. Zhao Chen mengerutkan kening dan bergumam, kalau aku tidak bisa meyakinkan mereka, maka postingan ini tidak ada gunanya. Saat itu, ia dengan santai menekan F5 untuk menyegarkan halaman. Lalu melihat sebuah ID dengan jabatan moderator membalas postingan tersebut, mengingat ini pelanggaran pertama. Saya akan memberikan peringatan. Jika terjadi lagi, saya akan memblokir pengguna tersebut. Fireless Sword Immortal? Rasanya aku pernah melihat nama ID ini sebelumnya. Zhao Chen mengingat sejenak dan teringat bahwa ini adalah moderator yang sama yang mencoba mempermalukan Howley ketika ia menggunakan akun alternatif Howley untuk posting terakhir kali, tetapi malah dikalahkan. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu 2 kali berturut-turut. Baiklah. Aku akan menggunakanmu sebagai titik awalku. Sementara itu, di sebuah komunitas villa di prefektur Chang'an, Sanlei, yang baru saja menyelesaikan kultivasinya, sedang berbaring di tempat tidurnya dengan komputer tablet, menjelajahi forum dan mengobrol di beberapa grup obrolan. Pria jangkung dan kurus berusia 30-an ini tak lain adalah pendekar pedang yang tak tertandingi, moderator forum para kultivator. Saat itu, ia berada di grup moderator, mengeluh kepada beberapa moderator lain di forum kultivator kualitas pendatang baru ini sungguh buruk. Mereka masuk ke forum tanpa mempelajari etika dan aturan forum sebelum mulai memposting secara acak. Seorang pengguna dengan ID Grandmaster Gunung Longhu menjawab, apakah Anda sedang membicarakan orang tak dikenal yang baru saja memposting alamat pencuri semut di obrolan santai tentang dunia seni bela diri? Saya membaca postingannya, dan alamat yang dia berikan sangat detail, jadi mungkin saja benar. Mana mungkin? Alamat pencuri semut itu tidak mudah didapat. Sanlei sungguh tak percaya. Penguntit lain muncul dan berkata, bagaimana kalau ini akun alternatif milik seorang master? Sama seperti ujian alkemis terakhir kali. Koreksi Zhao Chen pada soal-soal ujian alkemis tak hanya mengesankan para alkemis di forum kultivator, tetapi juga guru-guru dan keluarga mereka, membuat semua orang sepakat bahwa akun alternatif kakak cuma suka makan pasti milik seorang master alkimia. Melihat ini, Sanlei ragu-ragu, tetapi jawabannya tegas mustahil. Tidak banyak tokoh kuat di dunia kultivasi saat ini. Begitu saya selesai berbicara, sebuah pemberitahuan muncul di kotak surat forum saya, yang menunjukkan bahwa ada email baru yang terkirim. Sanlei dengan santai mengklik email itu dan terkejut ketika melihat nama pengirimnya. Apalah arti ikan kecil dibandingkan ikan besar? Kenapa dia mengirimiku pesan pribadi? Apa dia mencoba mengakui kesalahannya? Dengan sekali usapan jari, isi email langsung muncul di hadapannya. Isinya singkat, hanya satu kalimat. Namun kata-kata itu sangat mengejutkan Sanlei hingga ia melompat berdiri dan berseru. Sialan, siapakah ikan kecil jika dibandingkan dengan ikan besar ini? Alasan dia kehilangan ketenangannya adalah karena email tersebut berisi kalimat yang menunjukkan alamat lengkapnya saat ini. Bagaimana dia tahu alamatku? Dan sedetail itu? Mungkinkah itu benar-benar akun alternatif seseorang? Berbagai pertanyaan membanjiri pikiran Sanlei. Ia buru-buru membuka grup moderator, menandai semua anggota, dan bertanya, akun alternatif siapa ini? Bukan siapa-siapa dibandingkan dengan seorang master? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan, identitas ini bukan milik saya. Saya spesialis bela diri dan tidak tahu apa-apa tentang perdukunan. Mereka yang tadinya bersembunyi di grup moderator tiba-tiba muncul. Bahkan administrator forum pun ikut tergerak, bertanya kepada Sanlei apa yang terjadi. Sanlei menjawab, saya baru saja menerima email pribadi dari seseorang yang tidak dikenal, ia mencantumkan alamat lengkap saya saat ini. Kelompok itu terdiam sesaat, lalu meletuslah diskusi yang bahkan lebih panas. Benarkah? Apakah dia mengenalmu? Bagaimana dia tahu alamatmu? Dengan melacakmu?
Dengan meramal? Atau dengan cara lain? Sial? Apakah itu berarti alamat pencuri semut yang dibeberkannya mungkin benar-benar nyata? Beberapa moderator langsung mengirimkan pesan pribadi kepada Zhao Chen, dan Zhao Chen tidak mengecewakan mereka. Ia segera menemukan alamat mereka, menyusunnya menjadi email, dan mengirimkannya kembali. Jika satu alamat cocok merupakan suatu kebetulan, maka bukan lagi suatu kebetulan jika dua, tiga, atau bahkan lebih alamat cocok. Master Langit Agung Gunung Longhu berseru penuh semangat, "Aku tahu. Iblis kecil ini bukan tandingan seorang yang hebat. Dia pasti seorang guru penyendiri dari aliran perdukunan. Karena dia tidak tahan dengan pencuri semut, kanker di dunia kultivasi ini, dia menggunakan ramalan untuk mencari tahu lokasi markas dan pejabat tinggi mereka." Kalimat ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Kepala stasiun bertindak tegas, memerintahkan, "Cepat, sematkan dan soroti postingan tentang ikan kecil dibandingkan ikan besar. Saya sudah bertahun-tahun tidak menyukai pencuri semut ini, tapi sayangnya, saya tidak pernah bisa melacak mereka. Itulah sebabnya saya belum bisa menghukum kanker ini. Sekarang setelah saya punya alamat-alamat ini, saya tidak takut tidak menangkap mereka. Cepat selesaikan, saya akan membawa anak buah saya dan pergi ke tempat persembunyian pencuri semut terdekat sekarang juga, dan mencoba menangkap mereka lengah." Beberapa moderator langsung bekerja, tidak hanya menyematkan dan menyorot postingan Zhao Chen, tetapi juga mengeposkan alamat NTF sebagai informasi latar belakang di bagian atas forum, membuatnya terlihat oleh siapapun yang memasuki forum. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang menuduh Zhao Chen menyebarkan informasi palsu benar-benar tercengang. Setelah hening sejenak, forum para petani meledak dalam kegembiraan. Banyak orang memposting di bagian forum gosip, menanyakan apa yang terjadi sehingga halaman latar belakang forum tersebut telah diubah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai spekulasi muncul silih berganti, dan suasana pun menjadi amat kacau. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah forumnya telah diretas? Bukankah alamat-alamat ini hanya diposting acak di postingan, ikan kecil dibandingkan ikan besar? Bagaimana bisa mereka akhirnya digunakan sebagai latar belakang forum? Mungkinkah alamat para pencuri semut yang dikirim penyihir kecil itu semuanya nyata? Sejumlah kecil orang yang memiliki informasi kontak moderator segera menelepon. Shanhan adalah salah satunya. Dia telah membantu San Lei memurnikan pil dan menyimpan nomor teleponnya. Keduanya cukup akrab, jadi setelah panggilan tersambung, Shanhan melewatkan basa-basi dan langsung ke intinya. Bertanya, "Pak San, apa sebenarnya yang kalian lakukan hari ini? Kulihat kau hanya mengkritiknya karena tak berarti apa-apa dibandingkan dengan orang penting. Kok tiba-tiba kau menyorot dan menyematkannya? Dan bahkan mengubah latar belakang forum ke alamat-alamat dari postingan itu?" Jangan bahas itu. Aku kena tipu lagi setelah mencoba menampar wajah seseorang," kata San Lei sambil tersenyum kecut, menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Shanhan. Ia menyimpulkan, "Berdasarkan kesimpulan kami, ikan kecil dibandingkan ikan besar, ini jelas seorang ahli di aliran perdukunan. Setidaknya di bidang ramalan, kemampuannya sangat kuat. Dan sebagian besar alamat yang ia berikan kemungkinan besar asli, itulah sebabnya kami melakukan ini, agar lebih banyak orang dapat melihat dan mengetahuinya, lalu membentuk kelompok untuk membuat masalah bagi para pencuri semut." Dan Han mendecak lidahnya karena takjub. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli ramalan seperti itu akan bersembunyi di aliran perdukunan saat ini. Aku juga tidak menyangka ini," San Lei mendesah. "Kalau aku mengalami hal seperti ini lagi, aku pasti bukan orang pertama yang terburu-buru menanganinya. Sial, aku selalu ditampar mukanya oleh ahlinya. Aku capek sekali." Shanhan tidak dapat menahan tawa mendengar kata-katanya. Pertanyaan dan jawaban serupa terjadi di antara sekelompok moderator forum. Dalam hitungan menit, masing-masing moderator menerima beberapa pertanyaan melalui telepon. Akhirnya, wakil administrator forum kultivator memasang penjelasan di bagian atas forum agar semua orang dapat melihat dan memahami apa yang telah terjadi. Setelah membaca postingan penjelasan ini, para praktisi di forum langsung gempar. Astaga, alamat yang diungkapkan setan kecil tentang pencuri semut itu ternyata asli? Aku tak pernah membayangkan akan ada sisa-sisa bandit seperti semut ini di kota Jinlingku yang agung. Adakah rekan kultivator di sekitar sini yang ingin membentuk tim dan membasmi para pengganggu dunia kultivasi ini? Tambahkan aku ke timmu kalau kamu mau mulai raid. Aku ahli bela diri dan juga ahli membuat jimat. Aku bisa menahan dan menjerat musuh. Aku sedang dalam perjalanan mempersembahkan dupa. Dan meskipun kekuatan tempurku tidak terlalu tinggi, aku bisa merapal mantra untuk memperkuat kalian semua. Aku sedang mencari tim untuk bergabung. Dalam sekejap, postingan tentang pembentukan tim dan memulai raid bermunculan bak jamur di tengah hujan. Jika orang yang kurang informasi melihatnya, mereka mungkin akan mengira telah memasuki forum yang salah dan menemukan forum game tempat sekelompok penggemar game sedang berdiskusi tentang cara menjalankan Dungeon atau semacamnya. Lonjakan popularitas ini mencapai puncaknya ketika administrator forum petani memposting topik baru. Postingan administrator situs sangat sederhana, hanya satu kalimat, "Saya sudah memimpin anak buah saya ke salah satu lokasi dan kami berhasil menemukan pencuri semut. Cukup sekian,
Saya akan membawa mereka ke sana dan melawan mereka sampai mati. Postingan itu juga menyertakan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan punggung seseorang yang telanjang, dengan tato semut di rompinya. Setelah melihat postingan ini, tidak seorang pun meragukan keaslian selusin alamat yang diterbitkan Zhao Chen, dan semakin banyak orang membentuk kelompok untuk menyerang pencuri semut. Ini menunjukkan bahwa pencuri semut, yang tidak akan berhenti untuk berkultivasi, benar-benar seperti tikus yang menyeberang jalan di dunia kultivasi, dibenci semua orang. Kami tidak membunuh mereka sebelumnya karena kami tidak tahu di mana mereka berada. Sekarang setelah kami tahu, kami tidak hanya harus membunuh mereka, tetapi kami harus membunuh mereka dengan kejam. Faktanya, pencuri semut juga mengirim orang untuk menyusup ke forum para kultivator. Salah satu tujuannya adalah untuk merebut lebih banyak teknik kultivasi dan jimat dari para kultivator di sana. Dan yang lainnya adalah untuk menjadikan para kultivator di forum tersebut sebagai anggota pinggiran melalui metode cuci otak yang mirip dengan skema piramida. Dengan keributan yang disebabkan oleh forum para petani, bagaimana mungkin semut yang bersembunyi di sini tidak tahu? Mereka segera melaporkan masalah itu kepada atasan mereka, membuat seluruh pimpinan NTFS tercengang. Apa-apaan ini? Aku sudah melepas celanaku dan berbaring di tempat tidur. Dan tiba-tiba kau muncul dan memberitahuku keberadaanku terbongkar dan aku harus segera pindah? Awalnya, para petinggi pencuri semut mengira bawahan mereka bercanda, tetapi ketika mereka melihat tangkapan layar alamat yang dikirim oleh bawahan mereka tercengang. Ketika mereka mendengar bahwa orang-orang dari dunia kultivasi berteriak-teriak untuk membentuk tim dan kelompok untuk bertani seperti bos, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera pergi. Bercanda, meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi sekelompok besar kultivator sendirian. Bahkan saat mereka melarikan diri dengan panik, para pencuri tingkat tinggi ini tak lupa mengeluarkan perintah tegas selidiki. Cari tahu siapa yang membocorkan alamat markas dan keberadaan kita. Begitu ketemu, bunuh mereka tanpa ampun. Bagi banyak petani, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Zhao Chen, sang provokator, diam-diam meninggalkan warnet dan melepas mantel kulit manusianya di sudut terpencil. Ia kemudian memanggil mobil dan menuju ke hotel yang telah dipesan oleh wanita tulang. Wanita tulang itu sangat cerdik. Mengetahui bahwa ia tidak cocok tinggal sekamar dengan Zhao Chen setelah ia memiliki kulit manusia, ia memesan 2 kamar yang bersebelahan. Ketika Zhao Chen kembali, ia berdiri di depan pintu untuk menyambutnya dengan hormat. Tuan, saya ada di sebelah. Jika Tuan butuh sesuatu, beritahu saya dan saya akan segera datang. Zhao Chen mengangguk dan berkata, seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Pergilah dan berkultivasi. Kucing putih itu, sambil membawa 2 dangkang kecil di mulutnya, keluar dari kamar wanita tulang dan mengikuti Zhao Chen ke kamarnya. Selama Zhao Chen ada di sekitar, kucing putih itu suka tinggal bersamanya. Menyalakan dupa yang menenangkan, Zhao Chen mulai berlatih teknik penciptaan. Setelah menyelesaikan 1 set latihan, ia mandi, berbaring di tempat tidur, dan mengaktifkan teknik konsentrasi untuk mempelajari isi pengobatan internal pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak ada yang dikatakan malam itu. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun pagi-pagi dan pergi ke pabrik farmasi. Ia menghabiskan sepanjang pagi mengumpulkan bahan-bahan yang cukup untuk produksi sebulan. Kemudian, ia kembali ke sekolah dan mengumpulkan tanaman obat di kebun 100 herbal sesuai daftar yang dikirim Hao Li malam sebelumnya. Meskipun tanaman obat di Taman 100 Herbal tidak dapat dibandingkan dengan tanaman obat di basis pengobatan tradisional Tiongkok, setelah bertahun-tahun dibudidayakan, tanaman obat tersebut sebanding dengan tanaman obat liar yang telah tumbuh selama puluhan tahun. Direktur MA dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok khawatir dengan perubahan ini. Jika tidak, ia tidak akan terus berpikir untuk meminta Zhao Chen membuka kursus untuk mengajarkan teknik budidaya tanaman obat Tiongkok. Setelah mengumpulkan semua tanaman obat, Zhao Chen meninggalkan sekolah dan pergi ke desa tepi danau. Di tengah jalan, dia teringat sesuatu dan bertanya kepada wanita tulang, bisakah kamu mengemudi? Ya, jawab wanita tulang. Waktu aku bersama Reiko, dia mengajariku menyetir. Biasanya kalau kami jalan-jalan, dia akan membiarkanku menyetir sementara dia beristirahat di belakang. Zhao Chen terkejut, kamu menyetir? Apa kamu tidak akan membuat orang takut? Saat wanita tulang bersama Reiko, dia tidak tahu seni mengganti kulit dan selalu muncul dalam bentuk kerangka. Bayangkan sebuah mobil tiba-tiba melaju di jalan. Dan pengemudinya bukan manusia, melainkan tengkorak. Pemandangan ini mengerikan. Wanita tulang itu menjawab, dulu, aku memakai baju dan masker saat mengemudi, jadi kalaupun ada yang melihatku, mereka tidak akan bisa melihat dengan jelas dan tidak akan curiga. Zhao Chen tiba-tiba menyadari jadi begitulah adanya. Sopir taksi itu tak kuasa menahan tawa ketika mendengar ucapan wanita itu, nona cantik, Anda benar-benar bercanda. Mengenakan baju dan masker saat mengemudi, Anda tidak memakai baju sama sekali. Wanita tulang tidak menanggapi, dan Zhao Chen hanya tersenyum dan tetap diam. Sopir taksi itu sama sekali tidak tahu kalau wanita tulang itu dulunya tidak memakai baju. Tentu saja, dulu penampilannya tidak secantik sekarang, bagaikan bunga pelum putih di salju. Dia hanyalah kerangka.
Setelah taksi tiba di Lakeside Residence, Zhao Chen tidak membiarkan Bonnie Woman keluar dari mobil. Ia berpesan, ambil kartu yang kuberikan kemarin dan beli mobil. Merek dan model tidak penting, begitu pula harganya. Kuncinya adalah kemampuan off-road yang baik. Setelah kamu membelinya, bawa langsung ke sini untuk menjemputku. Ya, jawab wanita tulang itu, mengurungkan niatnya untuk keluar dari mobil, dan berkata kepada sopir taksi, ke jalan bandara. Sebagian besar dealer mobil di Chengdu terkonsentrasi di kedua sisi jalan bandara. Saya memperhatikan hal ini kemarin ketika memasuki kota dari bandara. Oke. Sopir taksi itu ingin sekali melakukan perjalanan lagi, jadi ia segera memutar balik mobilnya dan menuju ke Airport Road. Di jalan, tak bisa diam. Ia berkata sambil mengemudi, Nona, apa pria itu pacar Anda? Wah, dia benar-benar sombong. Merek, model, dan harga tidak penting. Saat saya membeli mobil, saya bisa berkata seperti itu pada diri sendiri. Wanita tulang menjawab, itu bukan pacarku, itu bosku. Zhao Chen mempunyai peraturan bahwa wanita tulang harus memanggilnya bos dan bukan tuan di hadapan orang luar, guna mencegah orang lain berpikiran atau berkata yang tidak-tidak. Sayangnya, sebutan bos juga mudah disalahartikan. Terutama jika seorang bos melempar kartu kepada sekretaris perempuannya dan memintanya untuk membeli mobil, hal itu justru lebih mungkin menimbulkan pemikiran seperti itu. Sopir taksi itu tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, bos dan sekretaris itu benar-benar bagaikan kayu kering dan api yang berkobar. Wanita tulang itu tiba-tiba mendengus dingin. Hati-hati di jalan. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan, dan jangan memikirkan apa yang tidak seharusnya kau pikirkan. Kata-kata itu begitu mendominasi hingga mengejutkan sopir taksi, yang berpikir dalam hati, astaga, wanita ini aneh sekali. Bagaimana dia tahu aku sedang berpikir omong kosong? Dan aura kuat yang terpancar darinya saat berbicara adalah sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki seorang sekretaris. Setelah ketakutan, sopir taksi itu, meskipun penuh rasa ingin tahu dan pertanyaan, tidak berani berbicara lagi. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Dia benar-benar ketakutan. Sementara itu, Zhao Chen, ditemani seekor kucing putih dan 2 ekor anjing dangkang, memasuki kediaman di tepi danau. Begitu saya masuk, saya mendengar suara pertengkaran dari meja resepsionis. Apa? Kamu tutup hari ini? Kenapa kamu tidak bilang ini waktu aku reservasi kemarin? Kenapa kamu tidak menelepon untuk memberitahuku sebelum aku datang? Aku sengaja memilih tempat ini untuk menjamu tamu-tamu terhormatku hari ini, dan aku memuji hidanganmu sepanjang perjalanan ke sini. Dan sekarang kamu bilang kamu tutup? Apa kamu bercanda? Manajer resepsionis tersenyum kecut. Ia juga cukup kesal. Entah apa yang dipikirkan bosnya. Saat itu hampir jam makan siang, tetapi tiba-tiba ia mengumumkan bahwa bisnisnya akan tutup selama beberapa hari. Dan tepat saat mereka akan tutup, sekelompok pelanggan lain yang membawa reservasi datang. Hal ini membuat staf resepsionis berada dalam posisi sulit. Mereka dimarahi dan terpaksa tersenyum sambil menjelaskan, Pak, kami sungguh minta maaf. Bos sedang ada keadaan darurat dan harus tutup selama beberapa hari. Mohon bersabar. Pria parubaya itu hendak membantah ketika seorang pria parubaya bertubuh gempal muncul dari kerumunan di belakangnya, menariknya, dan berkata dalam bahasa Kanton, Tuan Song, tidak apa-apa. Kita tidak hanya tinggal di Provinsi Sichuan sehari saja kali ini. Kalau kita tidak sempat makan kali ini, kita bisa kembali lagi lain kali. Jangan marah-marah dan membuat semua orang merasa canggung. Tuan Song berkata, Direktur Jin, karena Anda sudah datang jauh-jauh ke Chengdu, saya akan mentraktir Anda makanan terlezat di Chengdu. Direktur Jin melambaikan tangannya dan berkata, tapi bos punya masalah mendesak, dan kita tidak bisa memaksanya. Tepat saat keduanya sedang mengobrol, manajer meja depan melihat Zhao Chen dan berlari kecil untuk menyambutnya. Tuan Zhao, Anda sudah tiba. Bos menginstruksikan agar Anda langsung ke ruangannya setelah tiba. Baiklah. Zhao Chen mengangguk dan hendak masuk ke dalam. Tuan Song tidak senang dengan pemandangan ini dan bertanya, mengapa dia diizinkan masuk? Manajer meja depan menjelaskan, dia teman bos, dan bos secara khusus menginstruksikan bahwa begitu dia tiba, dia harus langsung diizinkan masuk. Mendengar ini, Presiden Song berhenti membuat keributan. Dia biasanya tidak mempunyai sifat pemarah, tapi dia marah hari ini karena dia berdiri di hadapan tamu penting. Terus terang saja, siapapun akan marah dalam situasi ini. Zhao Chen berhenti dan memanggil manajer meja depan. Setelah menanyakan situasinya, ia berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya Anda segera menghubungi pelanggan lain yang sudah melakukan reservasi dan memberitahu mereka bahwa restorannya tutup. Jangan biarkan mereka pergi sia-sia. Mengenai orang-orang ini, karena mereka sudah ada di sini, silakan masuk. Manajer resepsionis berkata sambil tersenyum kecut, tapi kebanyakan koki sudah pergi. Kalau kita izinkan mereka masuk, siapa yang akan memasak? Zhao Chen berkata, ini disebabkan oleh Lau Hao, jadi biarkan dia memasak beberapa hidangan untuk mereka sendiri. Ini, manajer meja depan berada dalam dilema. Zhao Chen tertawa dan berkata,
Jangan khawatir, aku akan pergi dan memberitahu Lau Hao. Manajer meja depan tahu bahwa Zhao Chen adalah teman baik Haoli dan kata-katanya berpengaruh bagi Haoli. Jadi dia mengangguk setuju dan berkata, saya akan segera meminta seseorang untuk menangani masalah selanjutnya. Terima kasih sudah mengingatkan saya, Tuan Zhao. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Zhao Chen, manajer meja depan berbalik dan segera menyusul manajer umum Song, Direktur Jin, dan rombongan mereka yang hendak pergi. Tuan Song, saya sangat menyesal. Ini memang kesalahan kami. Sebagai ungkapan permintaan maaf kami, bos kami akan secara pribadi memasak jamuan makan untuk Anda semua. Silakan ikut saya, beserta tamu-tamu Anda. Apa? Mulut Presiden Song ternganga karena terkejut.